Bentar. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join on time malam ini. Dan malam ini kita mulai masuk ke materi client acquisition ya. Buat yang kemarin udah tanya-tanya terus gimana cara cari kliennya gitu kan. Atau bahkan ada yang udah pernah ikutan 2 weeks challenge ya bareng aku sama Ardin ya di course sebelah gitu. Mungkin ini sekedar nge-refresh aja gitu sekarang kayak gimana sih gitu. Nah, kenapa sih aku bahas Instagram di malam ini, karena semua klien aku dari Instagram. Jadi semua bener-bener based on experience ya. Aku total dari Instagram ada sekitar, mmm, 12 klien lah kalau nggak salah, kurang lebih 12 klien itu semua dari Instagram. Makanya kenapa Instagram, aku bisa bilang Instagram adalah one of the best platforms to get clients, especially as an online course manager. Kenapa? Karena di Instagram itu kan kita bisa, showcase ya siapa kita, terus misalkan behind the scene-nya kayak gimana, terus kita bisa ngerjain apa aja gitu dan bahkan banyak banget, coach-coach yang mereka pada nongkrongnya di Instagram gitu kan. Siapa sih istilahnya, siapa sih business owner atau solopreneur yang mereka nggak pakai Instagram, semua pasti pakai Instagram gitu. Jadi Instagram ini, salah satu dari best platform untuk kita cari klien gitu ya, salah satu. Jadi teman-teman nanti bisa dirasain aja, bisa dipilih kira-kira nyamannya di platform apa gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih senang di Instagram dibanding di LinkedIn. Nggak tahu mungkin karena dulu, aku nggak yang fokus banget di LinkedIn, jadi nggak bisa bener-bener ngerasain experience-nya, tapi karena dulu langsung dapet di Instagram, jadi ya udah aku fokus di Instagram gitu. Dan dari Instagram itu aku dapat kurang lebih sekitar 12 klien dari Instagram. Oke, terus, why it works so well, karena ya ideal klien kita kan udah ada di sana ya, tadi seperti aku bilang, istilahnya coach mana atau solopreneur mana yang mereka nggak pakai Instagram, semua pasti pakai Instagram. Entah itu online coaches, entah itu, edukator atau bahkan expert sekalipun gitu ya, mereka pasti pakai Instagram. Dan Instagram itu bisa kita bilang sebagai, visual resume gitu kan, karena Instagram profile ini istilahnya kayak mini portfolionya kita. Kita bisa showcase, skills yang kita punya, kita bisa, showcase behind the scenes segala macam gitu ya, itu jadi istilahnya visual resume. Kemudian, targeting-nya is laser focus. Jadi kita bisa pakai, hashtag, walaupun sekarang Instagram ini udah pakai SEO ya. Jadi udah hashtag itu sebenarnya udah nggak terlalu berpengaruh di dalam konten Instagram. Jadi sekarang udah SEO base. Jadi kayak kayak ini lagi, kayak website gitu, kayak kayak di website atau kayak di Google gitu. Jadi makanya di caption-caption nanti tuh harus ada, keyword-keywords yang nanti bisa muncul ketika orang cari gitu. Kemudian juga bisa, niche based content to find people gitu. Jadi kita bisa langsung mengklasifikasikan kita mau cari klien yang seperti apa. Kemudian yang pasti adalah it's free marketing. Jadi compare to ads or complex funnels, Instagram is very low cost. Jadi kita hanya harus berkorban kedisiplinan dan strategi dan waktu untuk rajin bikin konten, rajin engage gitu. Karena, selain itu semuanya gratis ya, selain pakai kuota pastinya gitu. Jadi Instagram ini buat aku sih, mmm, salah satu best platform gitu untuk cari klien. Gitu. Jadi malam ini kita bakalan bahas tentang Instagram Foundation, terus engage and create magnetic content, dan mastering the DM. Oke, jadi di awal kita akan bahas dulu sharing tentang Instagram Foundation. Jadi di foundation ini adalah kita harus memposisikan diri kita sebagai, online course manager. Walaupun nanti mungkin teman-teman akan punya, branding yang lain gitu atau misalkan mau pakai branding yang lain itu nggak masalah sama sekali ya. Misalkan mau lebih spesifik nih, misalkan setelah course ini, "Ah, aku lebih seneng bikin landing page," gitu ya, "aku mau brandingnya jadi, sales funnel builder," gitu ya contohnya, atau misalkan automation expert gitu, mau milih salah satu itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi di sini kita bahas secara general, secara, eee online course manager ya, gitu. Jadi, ketika kita mau pakai Instagram, kita harus make sure bahwa Instagram profile kita itu optimize untuk jadi ketika orang masuk ke profile kita, orang tuh akan langsung tahu kita itu siapa, service kita itu apa, dan, niche kita itu apa, gitu ya. Jadi orang harus udah langsung tahu, gitu. Dan kenapa ini penting banget, kenapa Instagram bio itu penting, karena bio itu ibarat, kartu nama ya, gitu. Jadi di bawah 5 detik itu
orang udah harus bisa tahu gitu siapa yang kita bantu, terus kenapa kita beda sama yang lain, kenapa percaya sama kita, terus result apa yang bisa kita kasih gitu dan gimana caranya untuk ngehubungin kita itu semua udah harus jelas gitu di dalam Instagram profile gitu. Contohnya seperti ini, nanti aku bahas satu-satu. Nah, ini. Oke, jadi ini Instagram aku. Di sini aku branding sebagai online course manager dan spesialisasi di course revenue strategist gitu. Jadi aku pakai yang pertama yang paling penting adalah kita harus pakai profile picture yang clear ya. Kalau bisa jangan AI gitu ya. Usahakan pakai foto kita yang real. Kenapa? Karena kita kan kerja di dunia virtual ya gitu. Istilahnya kerjaan kita ini hanya mengandalkan trust, hanya mengandalkan kepercayaan gitu. Jadi usahakan be authentic gitu. Usahakan jadi diri kita sendiri. Jadi usahakan kayak profile picture juga harus yang real gitu. Gitu. Terus ada pain point juga atau problem di sini. Contohnya di sini aku sebutin kan tired of juggling your coaching business. Gitu. Terus baru aku bilang let's simplify with smooth course management gitu. Dan kita juga simpan call to action-nya, let's collaborate, dan kita masukin link juga kemana mereka harus ngehubungin kita kalau mereka mau kerja bareng sama kita. Suaraku masih kedengeran, ini hujannya gede banget. Aman ya, mudah-mudahan masih Aman kok, Mbak. aman ya. Saya hujannya gede banget. Oke, mudah-mudahan masih jelas ya. Nah, jadi teman-teman brand di Instagram itu, personal branding itu bukan hanya sekedar warna atau logo gitu. Tapi di mana ketika orang-orang buka profil kita, orang-orang tuh bisa ngerasa, oke nih aku percaya nih sama orang ini gitu ya. Kita bisa percaya sama orang ini. Terus dari apa dari istilahnya dari brand voice, dari konten-konten yang kita bikin gitu, itu bisa bikin orang ngerasa oke nih ini orang yang bisa aku ajak kerja bareng kayak gitu. Jadi bukan sekedar warna atau keestetikan konten ya kalau di Instagram, tapi gimana cara kita menyampaikan siapa diri kita, terus skills apa yang kita punya. Nah, itu lebih lebih penting. Nah, jadi brand identity ini adalah gabungan dari know who you are plus who you help gitu. Jadi ini adalah fondasinya gitu. Kita harus tahu dulu nih kita ini siapa, kita ini provide service apa dan siapa yang kita bantu gitu. Jadi it's the foundation of how people remember you. To make your brand identity crystal clear, you want to know who you help. Balik lagi ya tadi ke niche. Niche kita itu siapa? Apakah misalkan kita mau bikin spesifik nih, misalkan mau coach tapi mau spesifik, misalkan muslimah coach atau misalkan wellness coach, misalkan mau dibikin spesifik itu boleh banget ya teman-teman. Terus kira-kira what transformation you offer, kira-kira transformasi apa yang kita tawarkan itu juga harus ada di brand identity. Kemudian juga how you do it, misalkan kita ada metodenya atau vibe-nya kita tunjukin lewat konten-konten yang kita buat nantinya. Dan why it matters to you or them gitu. Jadi ketika calon klien lihat Instagram kita, mereka akan tahu kayak oh ternyata kerjaan ini tuh buat si orang ini tuh berarti apa ada artinya gitu, ada value-nya seperti itu. Jadi ketika orang lihat profil kita, mereka akan percaya gitu. Nah, ini beberapa contoh untuk Instagram bio ya. Misalkan I help coaches simplify their online course backend so they can launch with ease. Jadi ini bisa diganti banget gitu. Contohnya kayak gini lebih spesifik kan. I help scaling business coaches streamline and automate their courses using system.io so they can focus on growing revenue. Nah, contohnya kayak gini juga boleh ya. Misalkan mau sangat-sangat spesifik itu boleh banget. Nah, kemudian visual branding, kita harus coba bikin scroll stopping atau consistent visual identity that reflects your vibe, attracts the right clients, and build trust within second. Gitu. Jadi ketika orang masuk ke profil kita, misalnya profil kita ini jadi landing page ya, kalau di Instagram, benar nggak? Gitu. Jadi ketika orang buka profil kita, si potensial klien itu akan bilang, I can trust this person with my business. Gitu. Bukan masalah warna aja ya, tapi mungkin kekonsistenan dari kontennya juga seperti apa gitu. Karena aku pun kalau untuk visual branding aku pun ganti-ganti terus ya. Kayak sekarang lebih seneng nggak pakai warna gitu, lebih seneng monokrom kayak lebih ke foto-foto aku aja gitu. Itu bebas banget teman-teman. Gitu. Cuman mungkin dari konten-kontennya bisa lebih autentik gitu.
Nah, tapi akan lebih baik kalau kita juga punya brand colors gitu. Kita bisa pakai 2 sampai 3 main colors, terus misalkan font-nya juga dibikin sama gitu. Ini bisa dipakai untuk carousel, untuk konten carousel, untuk judul, untuk misalkan story covers atau untuk highlight ya yang di profile Instagram itu bisa banget. Gitu. Kemudian juga ada yang namanya brand voice. Jadi a signature brand voice on Instagram refers to the tone, style, and personality that consistently show up in your content. Gitu. Jadi apakah tone-nya itu mau playful atau mau empowering atau mau calm gitu atau misalkan kita menjaga keprofesionalitian gitu ya dengan bahasa-bahasa yang profesional gitu atau misalkan dari bahasanya kita mau pakai bahasa-bahasa yang slang atau misalkan kita pakai emoji-emoji tertentu atau misalkan kita apa namanya stick sama formal grammar. Nah, itu juga harus dipikirin teman-teman. Gitu. Kemudian juga dari values dan POV-nya apakah tema-tema yang bisa kita refleksikan gitu dari konten-konten kita. Nah, terus dari personality juga bisa. Jadi if your brand were a person, how would it talk and behave gitu. Makanya brand voice itu adalah gimana cara kita cerita gitu, ngomong sama audiens kita gitu atau sama potensial klien kita. Gitu. Itu di situ brand voice. Nah, kemudian setelah tadi kan kita optimize Instagram profile, terus kita nentuin juga visual brandnya seperti apa, kemudian juga kita nentuin apa namanya brand voice-nya seperti apa, barulah kita mulai menentukan niche. Kenapa? Karena not everyone is your client gitu. Mungkin kita mikirnya kayaknya kalau misalkan niche-nya spesifik, nanti lingkupnya akan lebih sempit ya gitu. Biasanya kan kita mikirnya kayak gitu. Padahal ketika niche kita lebih spesifik itu justru akan lebih baik karena kita bisa lebih spesifik dan target audiensnya pun nanti akan lebih spesifik gitu. Jadi as an OCM, you can technically help a wide range of people, but the more specific you get, the faster you attract clients gitu. Jadi teman-teman bisa tanya nih sama dirinya masing-masing, who do I enjoy working with gitu kayak mungkin dari passionnya ya, mulai dari passionnya nih kira-kira senengnya maunya kerjanya sama orang yang seperti apa gitu, dengan bisnis yang seperti apa gitu. Contohnya kayak aku pernah cerita ya, aku seneng kerja sama coach-coach yang mereka lebih ke mental wellness, ke self love gitu. Kenapa? Karena ke akunya pun jadi kayak kebawa gitu ya, kebawa positif seperti itu. Terus who needs my help the most and who values what I do and is willing to pay for it. Gitu. Jadi teman-teman bisa tanyakan 3 pertanyaan ini ke dirinya masing-masing ya. Kira-kira enjoy itu maunya klien tuh yang seperti apa gitu, yang seperti siapa, yang seperti apa, terus value apa yang bisa kita kasih. Nah, itu bisa kita tentuin di situ. Nah, ini contohnya ya ada business coaches, ada self love coaches, ada wellness educator, career mentor, online service. Nah, setelah kita nentuin niche tadi, contohnya nih ya, kayak aku mau kerja sama self love coach. Nah, kita bisa mulai menentukan ideal client avatar atau calon potensial klien. Gitu. Jadi think of one person who represents your dream client, give them a name and describe them in detail. Gitu. Jadi kita pikirin nih, yang kemarin siapa tuh yang kemarin bingung sampai milih banyak banget list calon kliennya, terus malah jadi bingung ya. Gitu. Nah, coba deh dipikirin kira-kira potensial klien yang ideal, yang kita tuh mau banget kerja sama dia tuh yang seperti apa gitu. Ya Allah, gede banget hujannya. Oke, jadi bisa dari demografik nih, mungkin dari usia atau dari lokasi. Contohnya kayak kemarin aku pengen klien yang dari UK gitu ya. Atau misalkan dari gender juga aku maunya kerja sama klien yang perempuan aja, nggak mau sama yang laki-laki gitu. Terus dari business stage-nya juga bisa kita lihat business stage-nya apakah dia udah se-scale up apa gitu. Apakah misalkan dia udah punya sistem yang berjalan, udah punya website, udah punya online course gitu ya, itu juga bisa kita tentukan di situ sebagai ideal klien avatar kita. Kemudian dari psikografisnya bisa value yang dia tunjukkan, bisa motivasinya apa, terus pain points-nya apa, sama aspiration-nya apa. Gitu. Jadi setelah kita nentuin niche dan kita cari potensial klien, ini kita bayangin dulu nih kita maunya kerja sama klien yang seperti apa. Nah, kemudian setelah kita tahu kita mau kerja sama potensial klien yang seperti apa,
kita mulai cari nih. Yang pertama kita bisa cari pakai hashtags ya. Pastinya bisa cari pakai hashtag. Jadi misalkan ini aku cari self love coach, ini kan banyak tuh hashtag-hashtag yang muncul ya. Ada berapa post. Itu tinggal dipilih aja gitu. Misalkan self love coach, diklik nanti keluar akun-akun yang mereka coach-coach tentang self love gitu. Nah, atau misalkan di ini nih di account. Tadi kan hashtag ya. Ini kita pilih yang accounts, nanti keluar juga tuh siapa-siapanya. Ini ada self love coach segala macam. Nah, ini semua keluar di sini. Atau teman-teman juga bisa kayak follow similar accounts. Misalnya teman-teman udah follow orang ini nih, Amanda self love coach. Nah, nanti biasanya keluar ini nih suggestion. Ada Eliana Ross, dia well-being coach gitu misalkan. Nah, kita bisa follow juga dari situ, dari suggestion. Oke, nah kemarin siapa yang sempat tanya ya, kita tuh kalau milih potensial klien itu harus yang eh, dia punya small account atau punya large account gitu ya. Nah, ini ada beberapa consideration, ada beberapa pertimbangan. Jadi kita bisa pilih small account yang kira-kira mungkin followernya hanya 1.000 sampai 5.000 followers. Kalau misalkan nih kita baru mulai banget terjun misalkan atau baru mulai banget personal branding sebagai OCM dan istilahnya kita mau mau apa ya, mau warming up dulu nih, mau latihan dulu gitu ya. Jadi you're just starting out or building a client base. Jadi kenapa? Karena klien-klien ini lebih accessible gitu ya. Pastinya mereka lebih accessible. Terus they often manage everything themselves and are starting to feel the pinch of growth and they are likely overwhelmed by organizing their first course launch, automatic their back end, getting out of the solopreneur trap. Nah, jadi calon-calon klien dengan followers yang kecil ini, mereka lebih accessible dibandingkan calon klien dengan followers yang besar atau akun yang besar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman baru mau coba-coba nih, ngerasa masih aku mau latihan dulu sebagai beginner aku mau latihan dulu nih gitu. Buat building a client base ya boleh banget gitu untuk memilih calon-calon klien yang mereka small account, punya small account. Nah, kita juga bisa pilih larger accounts atau di atas 5.000 followers kalau misalkan kita udah ngerasa pede ya udah misalkan kayak aku dulu ya udahlah hajar aja dulu pokoknya dapat klien aja dulu gimana nanti aja latihannya seperti apa gitu ya belajar learning by doing-nya kayak gimana ya udah nggak apa-apa nggak masalah gitu jadi kita bisa pilih akun-akun yang besar juga gitu cuman memang consideration-nya adalah they often already sell multiple offers gitu. Biasanya mereka udah punya one on one juga, mereka udah punya online course juga gitu ya atau misalkan udah punya cohort session. Nah, itu kita perlu perhatikan juga. Terus these clients are scaling and desperate to delegate. They often need a full course system setup, SOPs and automation, ongoing course of support, not just a one-time setup. Jadi these clients are more likely to hire you long term, but they may be harder to reach, already have a team or get a lot of pitches. Jadi memang mereka pasti butuh support yang long term ya, karena biasanya kalau akun-akun yang besar ini kebanyakan mereka juga menjadikan online course ini sebagai sumber income yang utama gitu ya untuk mereka gitu, atau sumber income yang besar untuk mereka. Biasanya mereka akan hire kita tuh secara long term. Cuman ya itu tadi ya pasti lebih nggak accessible gitu karena lebih harder to reach karena pasti kan DM-nya juga sering penuh gitu kan. Tapi kita coba aja untuk engage itu nggak masalah sama sekali gitu dan already have a team. Nah, ini belum tentu juga ya karena seperti yang aku bilang kemarin ternyata klien aku followersnya udah di atas 50 nah 45.000 waktu itu tapi ternyata dia belum punya tim sama sekali gitu. Jadi belum tentu juga makanya teman-teman bisa banget untuk pilih calon klien dengan large account. Nah, jadi it's not about follower count, it's about intent and readiness. Gitu. Jadi bisa dilihat aja di audit ya seperti yang kemarin kita udah bahas di mock-up project, kita bisa audit nih apakah mereka mau scale up atau misalkan mereka bahkan belum punya program yang apa namanya yang belum sistematis gitu ya atau misalkan mereka belum punya website, mereka belum punya landing page. Nah, itu kita bisa lihat aja, kita bisa audit seperti yang udah kita bahas di mock-up project kemarin. Nah, itu gimana cara kita cari potensial klien. Kemudian gimana sih cara engage dan create magnetic content? Sebentar. Oke. Jadi gimana sih? Karena kan kita nggak bisa tuh ya tiba-tiba DM ya istilahnya. Istilahnya kalau cari calon tuh nggak bisa kita
tiba-tiba nembak gitu, tiba-tiba ngelamar ya pasti harus PDKT dulu, harus kenalan dulu gitu kan. Makanya ada yang namanya engage gitu, ada yang namanya engagement gitu. Jadi kita harus engage with intention, not just for visibility. Jadi jangan hanya sekedar nge-like atau misalkan follow siapapun itu gitu. Jadi teman-teman harus bikin strategi nih. Misalkan tadi kan udah tahu niche-nya apa, terus udah tahu potensial klien itu mau yang kayak gimana gitu. Nah, baru kita bikin strategi tuh. Misalkan hari ini mau engage sama si potensial klien A, B, C, D gitu. Besoknya sama E, F, G, H gitu, kayak gitu. Jadi kita bikin strategi gitu, jangan cuman sekedar ada postingan orang di like, di like, di like gitu, jangan kayak gitu. Jadi itu nggak strategically ya, tapi kita coba bikin strategi setelah kita tahu potensial klien kita maunya yang seperti apa. Nah, kita coba bikin strategi nih. Misalkan hari ini mau fokus engage sama siapa, besok sama siapa. Nah, itu coba dibikin strategi gitu. Kemudian ini yang paling efektif sih. Kita harus liatin story-nya, terus kita react atau reply. Karena kan sekarang itu story itu masuk langsung ke DM ya. Jadi ini works banget gitu untuk engage lewat story, you know. Jadi ada quick reaction, ada reply to a poll atau question box, atau kita juga bisa send relevant insight di situ. Gitu. Karena sekarang kan story itu langsung masuk ke DM ya. Gitu. Jadi itu works banget. Nah, dan yang paling penting juga kita leave meaningful comments. Jadi Instagram rewards comment that spark conversation. More importantly, it show the coach that you are thoughtful, not spammy. Jadi ketika kita mau komen nih sama calon klien kita, jangan cuman komen yang oh it's beautiful, oh it's amazing gitu. Udah cuman kayak gitu aja, tapi kasih komen-komen yang bisa spark conversation gitu, yang bisa akhirnya bikin dia buat nge-reply komen kita gitu. Misalkan contohnya ada ini ya, misalkan a life coach post about managing stress for entrepreneurs gitu. Misalkan kita cuman komen nice, nah itu nggak apa ya istilahnya nggak meaningful gitu karena ya udah sama dia pun pasti cuma kayak dikasih love aja, cuma dikasih like aja gitu. Tapi coba kalau kita kasih komen yang lebih meaningful, misalkan I love how you highlight the importance of self-care for entrepreneurs gitu. Terus I've seen firsthand how small changes like setting daily priorities can really help reduce overwhelm. Nah, jangan lupa kita kasih open-ended question di sininya supaya mereka akan bales gitu. Kita tanya nih, have you found a particular self-care routine that works best for your clients gitu. Jadi kita ada pertanyaan di situ supaya apa? Supaya nantinya dia ngebales dan notice gitu ya sama kita. Nah, sebenarnya nih teman-teman, buat yang aku paham banget, pasti banyak teman-teman yang ngerasa, aduh aku bukan social media person. Ya pasti banyak teman-teman yang ngerasa gitu kan. Termasuk aku saat itu. Aku pun dulu mikirnya gitu. Aduh aku bukan social media person nih, aku nggak suka ngonten, aku nggak bisa ngonten gitu. Termasuk aku saat itu mikirnya seperti itu. Tapi ternyata kita tuh cuman butuh 1 jam aja sehari gitu. Jadi ketika kita bisa fokus nih 1 jam aja sehari, untuk Instagram, untuk fokusin di platform, sebetulnya kita udah bisa growing gitu ya dari Instagram. Jadi 30 menit ini kita pakai untuk bikin konten, konten apapun itu ya, kita bisa bagi-bagi tuh apakah konten edukasi atau konten behind the scene, atau misalkan kita lagi ngerjain apa gitu ya. Pokoknya 30 menit itu kita fokus dulu deh bikin konten gitu. Terus 10 menit yang berikutnya kita cek nih apakah ada komen dari orang lain atau misalkan ada DM yang masuk. Nah, itu kita coba jawab-jawabin. Terus 10 menit kemudian 10 menit yang berikutnya kita posting story supaya tetap connect sama audiens kita gitu. Story bisa apa aja ya, bisa story kayak sehari-hari lagi apa, bisa lifestyle atau misalkan sharing lagi kerja atau behind the scene segala macam bisa apa aja gitu. Dan story ini sebetulnya cukup satu ya teman-teman, cukup satu. Jadi jangan bikin story yang berurutan banyak story gitu. Karena yang works itu adalah satu satu story tapi engage gitu. Kemudian 10 menit berikutnya kita bisa fokus untuk engagement gitu. Kita bisa kasih komen, kita kasih like sama potensial klien kita. Nah, kalau misalkan kita mulai dengan 1 jam aja sehari gitu, dengan ngelakuin ini secara konsisten, ya insya Allah gitu akan ada hasilnya gitu. Fokus 1 jam aja dulu. Mungkin kesannya sulit banget ya, terutama buat teman-teman yang ngerasa, aduh, nggak banget gitu lah bikin konten gitu. Dan sebenarnya
teman-teman nggak usah takut. Sebenarnya kalaupun misalkan konten itu faceless pun nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Asalkan ya value-nya itu bisa kita sampaikan gitu. Jadi kalau misalkan tanpa kitanya gitu ya, tanpa misalkan tanpa video kitanya atau tanpa foto kitanya itu pun nggak masalah gitu. Yang penting value-nya itu bisa sampai ke audiens kita gitu. Jadi coba mulai dari sekarang fokus 1 jam aja. Jangan dicontoh ya, aku sama Ardin memang udah jarang posting karena waktunya udah nggak ada gitu. Tapi teman-teman kalau misalkan emang lagi hunting klien nih, lagi mode hunting klien, ini coba deh fokus 1 jam aja minimal sehari. Nah, terus kemudian gimana sih cara bikin kontennya supaya bisa attract potential klien? Jadi yang paling penting adalah kita harus tahu dulu nih audiens kita itu siapa gitu. Kita bikin bikin konten ini untuk siapa gitu. Kita tuh mau ngomong ke siapa gitu. Contohnya target kita misalkan coaches yang mau launching online course gitu. Nah, berarti berarti kan di situ ada needs atau ada challenge-nya. Misalkan ada technical overwhelm, ada course structure yang belum sistematis, atau misalkan content chaos, no time to automate. Nah, itu bisa kita angkat sebagai konten gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih audiens kita itu siapa gitu. Kita mau ngomong, mau nunjukin konten-konten kita ini ke siapa. Itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa pilih strategic content types gitu. Jadi dari tadi kita udah tahu kan siapa audiens kita bisa pilih konten-konten yang strategik gitu. Misalkan yang pertama bisa problem aware content, terus yang kedua bisa solution focus content. Jadi problem aware ini istilahnya ngebantu mereka untuk lihat gitu pain points-nya mereka. Jadi bikin mereka ngerasa pas pas mereka baca tuh bikin mereka ngerasa OMG itu aku banget gitu. Bikin mereka ngerasa seperti itu gitu. Misalkan contohnya kayak gini ya, if you are doing this during your lunch week, stop now atau you don't need a new platform, you need a better system kayak gitu-gitu. Jadi kita coba angkat problem aware atau misalkan pain points yang biasa dihadapi oleh para klien kita gitu dan bikin mereka bilang, "Oh ya ini aku banget." gitu. Bikin mereka ngerasa seperti itu. Atau misalkan kita juga bisa bikin konten yang solution fokus gitu. Contohnya three automation that save my clients 10 plus hours weekly. Nah, biasanya kalau ada angka-angka kayak gitu tuh itu akan lebih menarik gitu dan itu akan lebih bisa build credibility kita gitu dan bikin orang lebih penasaran. Dan mereka pasti akan baca konten kita. Nah, atau juga bisa bikin story driven content. Story driven content itu bisa kayak behind the scene gitu ya atau misalkan kita cerita misalkan awalnya nih aku cuman awalnya tuh aku virtual assistant terus aku shifting ke OCM karena ini itu kita bisa cerita di situ gitu. Bisa bisa berupa video terus kita pakai voice over atau misalkan cuman pakai teks itu juga nggak masalah banget gitu. Tapi teman-teman aku dapat klien itu semuanya mostly dari konten behind the scene. Ini masih kedengeran ya? Aku kenceng-kencengan sama sama hujan dan geledek. Aman Mbak, aman. Kalau Aman enggak ya? pasti udah ini, udah Iya, dimatiin. ini ini kenceng banget ya Allah. Aku jadi keras-kerasan sama hujan. Oke, jadi eh, tadi aku bilang klien-klien aku itu datangnya mereka dari konten behind the scene. Konten behind the scene yang aku cuma nyeritain kayak aku tuh pagi-pagi masak dulu buat anak-anak, aku nganterin anak sekolah, terus aku balik lagi, terus aku beres-beres rumah, terus aku mulai kerja. Itu cuma konten kayak konten a day in my life gitu ya. Tapi semua klien aku mereka akhirnya deal itu dari situ gitu. Terus pas aku tanya kan kayak kenapa interested untuk kerja sama aku gitu. Terus mereka bilang kayak ya karena kita ngelihat istilahnya the real you gitu ya. Ngelihat kamu tuh siapa sih gitu. Hani itu siapa sih dan kenapa di situ kan juga ada aku cerita kenapa aku memutuskan jadi virtual assistant ya kala itu gitu. Kenapa aku memutuskan jadi VA karena aku seorang single mom, aku punya 2 anak, aku nggak mau ninggalin mereka segala macam. Jadi sebetulnya nggak usah bingung gitu. Karena kalau bikin konten, karena kan kita suka bingung duluan ya, suka overthinking duluan harus bikin konten yang kayak gimana sih gitu. Sebetulnya jadi diri kita sendiri aja gitu, be authentic, terus nyeritain pengalaman-pengalaman kita, bisa itu pengalaman belajar misalkan belajar VA atau misalkan pengalaman belajar OCM gitu, misalkan dari yang tahu jadi nggak tahu gitu, kayak gitu-gitu. Jadi itu tuh lebih menarik untuk calon klien daripada konten-konten yang mungkin yang educational juga menarik, tapi
calon-calon klien itu lebih seneng dengan konten-konten yang autentik kayak gitu. Jadi hampir semua klien yang aku tanya kenapa tertarik, mereka bilangnya dari situ gitu. Karena kita karena kita jadi tahu kamu itu siapa dan kenapa kenapa kamu mengerjakan ini gitu, dan kamu tuh di behind the scene tuh seperti apa gitu. Kita jadi tahu dan kita tertariknya karena itu istilahnya autentik ya gitu. Jadi mereka karena itu tadi ya, karena kita kerja di dunia virtual, di dunia digital ya, yang kita andalkan kan cuman trust gitu, cuma kepercayaan gitu. Makanya konten-konten autentik itu yang lebih works gitu. Terus juga mungkin kalau misalkan ada yang udah pernah punya klien, kita bisa bikin social proof konten ya, ada testimonial atau misalkan case studies nih, kayak misalkan teman-teman sekarang ngerjain mocha project, nah itu bisa banget dibikin konten. Teman-teman bisa nyeritain dari awal mulai, ini loh aku bikin mocha project, aku nge-audit calon klien, ini yang aku kerjain. Nah itu bisa dijadiin konten juga gitu. Atau kita bisa juga bikin konten-konten yang call to action atau offer konten gitu. Jadi selalu pakai CTA gitu, selalu pakai CTA untuk supaya para potential klien itu kayak ya tahu gitu ya, harus harus ngapain nih kalau misalkan mau connect sama kita gitu. Jadi selalu upayakan setiap konten itu pakai call to action atau CTA gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu nih mau bikin konten apa supaya lebih memudahkan lagi daripada kita buru-buru setiap hari mau bikin konten apa terus bingung gitu. Jadi lebih enak kita bikin yang namanya konten kalender gitu, atau kita bikin konten batching gitu. Jadi kita tentuin dulu nih, misalkan minggu ini kita mau bahas apa nih gitu, goalsnya apa. Terus misalkan mau berapa kali kita posting, dan teman-teman nggak usah overthinking kayak misalkan aduh harus posting setiap hari gitu, kayak sulit banget ya kayaknya mau bikin konten setiap hari gitu. Enggak ya. Jadi teman-teman tuh sebetulnya nggak harus posting setiap hari, bisa mulai dengan kayak tiga postingan seminggu atau misalkan 4 postingan seminggu. Tapi kita fokus sama kualitas dari konten yang kita posting gitu. Daripada sama kuantitas, lebih baik kita fokus sama kualitas gitu. Nah, kemudian kita tentuin juga nih goals-nya apa. Apakah kita mau build awareness atau misalkan kita mau cari leads gitu ya, cari calon klien atau mau build authority. Nah, itu kita bisa tentuin di setiap minggunya. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga mulai pilih 3 sampai 4 konten pilar gitu ya. Konten pilar itu yaitu tadi kita mau bikin konten yang seperti apa sih? Apakah yang edukasional, apa yang behind the scene, atau misalkan case study atau engagement konten. Nah, itu kita bisa mix gitu. Misalkan Misalkan nih minggu ini aku mau posting 3 kali ini dalam seminggu gitu. Oke, berarti yang satunya formatnya carousel, terus tentang educational content, terus yang kedua aku mau bikin reels tentang behind the scene atau a day in my life gitu ya. Atau aku misalkan lagi ngerjain mocha project atau apa segala macam. Terus nanti yang ketiga aku mau bikin case tadi aku mau showing mocha projectnya kayak gitu. Jadi kita tuh biasanya di awal minggu itu lebih baik kita bikin konten kalender dulu. Nah, contohnya kayak gini-gini ya, konten-konten ini. Nih, hey coaches, I feel you because I've been there too gitu. Jadi ini aku nyeritain kayak ya aku bisa ngerasain pain point-nya mereka karena aku juga bikin course sendiri gitu. Jadi kita angkat pain point-nya mereka gitu. Terus ini juga aku cerita kayak they say passion finds you, I say I got trapped by mine. Here's how I accidentally became an online course manager. Nah, ini sebetulnya konten behind the scene ya. Kayak ini cerita aku nih. eh, Cerita aku tentang gimana ceritanya aku terjebak menjadi online course manager gitu pada akhirnya. Nah, ini cerita aku tapi bentuknya carousel, bukan reels. Dan ini juga dapat insights-nya lumayan ya. Yang yang apa namanya? Yang story-story kayak gini, cerita-cerita kayak gini. Kemudian ini juga testimoni ya, teman-teman juga bisa bikin testimoni kalau misalkan belum ada, ya itu tadi coba bantuin teman atau keluarga yang punya bisnisnya sendiri, terus bisa coba bantuin, mulai dengan bantuin apa, atau bisa ikut internship ya, untuk dapat testimoni itu bisa banget. Nah, terus juga teman-teman harus tahu nih, kalau Instagram algorithm itu suka sama konten kita ketika yang pertama, konten kita ini stop scrolling. Stop scrolling itu maksudnya ketika orang baca hook itu yang ini tadi ya. Ini nih, judul ini nih. Bisa di story atau di reels. Nah, ketika orang baca hook ini,
orang akan berhenti dan penasaran gitu kayak, "Apa sih kok terjebak?" gitu. "Emang gimana ceritanya kok bisa terjebak?" gitu. Nah, itu Instagram tuh seneng gitu, algoritma Instagram tuh seneng dengan konten-konten yang hooks-nya, menarik atau scroll stopping, gitu. Jadi kita bisa pakai hook yang speaks to a relatable moment, desire, or struggle. Itu tadi ya, pain point gitu, atau make it obvious why they should care. Kemudian yang kedua adalah hold attention. Jadi stick to one key idea per post, keeping it simple, make it easier to follow. Itu seperti yang tadi ya. Jadi satu satu topik aja yang dibahas gitu. Jangan bahas banyak topik di dalam satu konten gitu. Kemudian drive quick engagement. Jadi stick to regular posting schedule, post when your audience is most active. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di Instagram ada insight ya, ada dashboard, itu teman-teman bisa lihat tuh kapan audiens kita tuh paling aktifnya jam berapa itu bisa kelihatan gitu. Jadi kita bisa fokus ke situ, kapan kita mau posting itu kita bisa fokus ke situ. Gitu, oke. Nah, yang terakhir kita bakalan bahas tentang mastering the DM. Nah, siapa yang masih takut buat DM calon klien? Siapa nih yang masih takut atau overthinking buat DM calon klien? Nah, jadi teman-teman sebelum kita DM nih, setelah tadi kita nentuin siapa potensial kliennya, kemudian kita nentuin ideal klien yang kita mau itu seperti apa, terus kita mulai engage sama mereka. Nah, sebelum DM, teman-teman harus yakin dulu nih bahwa teman-teman itu nggak ngeganggu mereka, tapi kita nih mau kasih solusi sama mereka gitu. Jadi fokus on serving before selling gitu. Jadi jangan jangan berpikiran bahwa aduh aku nih mau jualan nih kayaknya nggak enak deh takut ganggu gitu ya enggak ya tapi kita harus shifting dulu nih mindsetnya bahwa kita tuh bukan mau gangguin orang tapi kita mau kasih solusi buat bisnisnya mereka gitu dan every interaction is about building trust clarity and connection jadi teman-teman nggak perlu takut gitu dan ya kan kita pun nggak kenal ya jadi jadi ya nggak masalah mau nantinya ditolak atau gimana ya ya bebas-bebas aja gitu nothing tulus gitu. Jadi, tapi yang penting itu tadi sebelum kita kirim DM, step yang paling awal itu adalah kita harus warming up with engagement gitu. Jadi sebelum kita kirim DM, kita engage dulu nih sama kontennya mereka, kita kasih like, kita kasih komen secara rutin, atau misalkan kita respon ke story-nya mereka secara rutin juga. Nah, ini karena bisa apa ya, helps break the ice and makes your DM feel natural, not random gitu. Jadi kita jadi visible dulu, kita kelihatan dulu nih sama mereka supaya pas nanti kita DM, mereka nggak mikir itu tuh spam gitu. Jadi kita harus being visible. Nah, kemudian nih kalau misalkan dirasa kita udah cukup engage sama mereka atau misalkan mereka udah ada interaksi yang mereka suka bales komen kita atau suka bales story kita segala macam. Nah, kita boleh nih mulai coba kirim DM gitu. Itu pun usahakan kita start a conversation without being salesy. Jadi kita bisa mulai dengan komplimen atau pujian. Terus kita juga bisa kasih pertanyaan, kita juga bisa kasih insights atau value, terus kita juga harus be authentic, jadi diri kita sendiri ya, dan kita harus istilahnya pakai bahasa yang friendly pun nggak apa-apa gitu. Contohnya kayak gini ya, aku dulu reach out, "Hai," gitu kan, "How are you doing? I've been following your journey for a while." Jadi di sini aku nggak ngenalin aku siapa, bisa kerasa ya bedanya ya. Jadi di sini aku nggak nyebutin, jadi bukan tentang aku dulu, tapi tentang si klien kita dulu, gitu. Jadi DM yang akan dibaca itu adalah ketika kita meng-highlight tentang si kliennya dulu dibandingkan meng-highlight tentang diri kita sendiri. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu yang, "Hai aku, Hani, terus aku VA segala macam, aku OCM nih, aku bisa bantuin kamu untuk ini." Ya nggak seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa mulai dengan genuine compliment ya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini aku nggak memperkenalkan diri, aku cuma bilang, "I've been following your journey for a while and I just wanted to say how much I admire the work you are doing. Your message about self-love and healing really resonates with me and I can see how much of a positive impact you are making." Terus aku nanya tuh out of curiosity, how do you usually manage your Instagram content? Jadi ini dulu ya, zaman aku masih suka nawarin SMM gitu. Terus aku bilang, your post seems so thoughtful and well-timed. I'm always amazed at how consistent you are. I would love to hear more about your process if you have time to share. Terus, aku nggak jualan dulu ya, aku cuma bilang, "If you're ever looking for tips on boosting engagement, I'll be happy to share some ideas and connect with you." Udah gitu. Jadi nggak
memperkenalkan diri, nggak menjual diri dulu di situ, gitu. Kemudian setelah kita kirim DM nih teman-teman, kalau misalkan pasti ada yang ngerasa, aduh nggak ada respon, nggak dibaca nih gitu, udah berapa hari. Nah, kita juga bisa follow up, itu nggak apa-apa banget untuk follow up. Jadi if they ghost or say not right now, itu no problem at all. Jadi kita bisa tunggu misalkan 3 sampai 5 hari atau 5 sampai 7 hari. Terus ya kita follow up dengan kasih value yang lain gitu ya. Misalkan just wanted to check in, I actually created a quick checklist, mungkin mungkin kita punya lead magnet yang bisa kita share sama mereka gitu ya. Itu bisa banget untuk bahan follow up gitu. Ini aku punya banyak tuh di ini ya, di yang materi 10 DMs ya. 10 DMs yang waktu kita webinar ya, Ardin ya. Gitu. Jadi remember, it isn't just about posting, it's about building trust, connection, and visibility. Jadi stay consistent, stay authentic, and your dream clients will find their way to you. Gitu. Coba aku sambil cari ini deh. Aku sambil cari contoh yang lain yang ada di materi 10 DM tuh kayaknya lebih ada 2 contoh deh. Di sini aku cuma masukin 2 contoh. Kita bahas lagi ya di sini ya. Sebentar. Aku cari yang Instagram. Oke. Sebentar aku share dulu. Oke, udah muncul ya. Hmm, Oke. Nah ini sama ya, sama. Jadi di awal itu aku kasih genuine compliment gitu. So aku bilang, I just wanted to say I really admire how you share about self-love and empowerment. The way you share your message feels so heartfelt and genuine. So aku kasih pertanyaan, I'm curious. Ini aku udah jadi OCM nih. Ya, aku udah personal branding sebagai OCM. I'm curious when it comes to supporting your clients, do you ever think about scaling your offers so you can reach more people without adding extra hours to your schedule? Karena dia tuh kalau nggak salah udah punya one-on-one session, tapi dia belum punya cohort based group course gitu ya, belum punya. Gitu. Terus aku cerita, tapi aku nggak yang jual diri ya, nggak yang memperkenalkan diri aku siapa gitu. Aku cuma cerita kayak as an online course manager, I have seen how coaches like you can transform their expertise into powerful online courses or group programs. Karena dia cuma punya one-on-one. It not only frees up your time, but also creates a beautiful way to guide more women on their self-love journey. No pressure at all, but if you would ever like to brainstorm ideas or see how that could look for your business, I would love to chat and share some insights. Jangan lupa pakai call to action. Would you be open to a quick conversation? Nah, jadi di sini kita nggak kasih apa ya, istilahnya nggak hard selling gitu ya, nggak hard selling yang langsung nanya, yuk yuk discovery call gitu, nggak gitu ya. Tapi di sini aku bilang mau nggak brainstorm some ideas gitu, mau mau brainstorm nggak, mau diskusi nggak gitu. Terus yang ini dibales, dia bilang ya thank you so much for your kind word, it remains a lot to me. I have actually been thinking about how to reach more women. That sounds interesting. What does an online course manager usually do? Ya, jadi karena personal brandingnya sebagai online course manager yang mana kayak kemarin Ardin bilang tuh orang lebih calon klien tuh lebih tertarik gitu. Kayak online course manager apa sih? Kok beda sama yang lain gitu? Kerjanya ngapain sih? Akhirnya kan dia nanya what does an online course manager usually do? Gitu. Terus aku bilang, as an online course manager, I help coaches on both the operational side, setting up and running spot online courses, and the marketing side, launches, content, and growth strategies. Basically, I make sure their programs run seamlessly while also helping them scale and reach more clients gitu. Ini sebenarnya masih panjang ya setelah itu. Terus kayak dia, oh yaudah, oh that's amazing, let's connect and chat more. I would love to hear your insight. Terus kita pindah ke WhatsApp ya dari Instagram. Dia udah discovery call, terus akhirnya sign agreement gitu. Itu yang pertama. Terus ini yang kedua juga ini langsung yang kalau yang ini langsung ke to the point ya. Ini langsung landing page nih. Jadi kita research dulu about their business and what to improve. Jadi kalau teman-teman kemarin udah belajar audit di Mocha Project, nah ini bisa banget nih dipakai waktu kita mau reach out gitu ya. Nih contohnya kayak gini, hi, hope you are doing great. I check out your landing page and love how you guide clients through your one-on-one session. It's clear you are making a real impact.
From what I see, you are at an exciting stage. You know you're overworked and people are responding. So aku nanya, ever thought about something more scalable like a group program course or even an automated funnel? Gitu. Karena kalau nggak salah landing page-nya tuh saat itu cuman ada kayak ada lead magnet sama one-on-one session juga kalau nggak salah gitu. Terus aku bilang, no pressure, just thought I would share since you have already built such a strong foundation gitu. Jadi no pressure, selalu kita bilang kayak santai aja gitu, cuma mau diskusi aja gitu. Terus dia tuh pasti jawab gitu, kalau misalkan kita langsung to the point ke bisnisnya mereka gitu. Jadi dia bilang, Honey, thanks for checking out my page. To be honest, I have thought about group programs, but still figuring out. Nah, kan ini udah kejawab ya. Oh, dia tertarik ternyata untuk scaling programnya dengan punya group programs. Terus kita tanya lagi nih. Jadi nggak perlu tuh ngenalin diri kayak aku OCM loh, aku bisa bantuin kamu ini gitu. Jangan, tapi kita gali dulu struggle-nya mereka tuh di mana gitu. Terus aku tanya, what's the part you feel most stuck on, the structure, the tech, or just deciding if it's the right move. Jadi kira-kira dia tuh struggle-nya kenapa gitu? Apakah dari sistemnya atau misalkan dari technical setup-nya atau misalkan justru masih galau gitu kalau misalkan mau scaling, ini kita bisa tanya. Terus dia bilang, honestly a bit of all three. I'm still figuring out the structure. The tech feels overwhelming and I'm not 100% sure yet if it's the right move. Jadi dia bilang, oh tiga-tiganya gitu ya. Ternyata dia eh, tag-nya juga bingung, terus apa namanya, ngerasa overwhelming juga gitu. Terus dia juga belum punya sistem gitu ya, belum tahu harus kayak gimana gitu. Jadi itu kita udah kejawab banget tuh pain point-nya dia. Terus kita kayak friendly aja gitu. Oh, I feel you. It's a lot all at once. Terus aku tanya, would you like to have a quick call to brainstorm? Lagi-lagi aku tanya untuk brainstorm gitu ya, untuk brainstorm bukan untuk istilahnya kayak menawarkan service gitu ya. Kalau misalkan kadang kan ada juga teman-teman yang langsung to the point, aku OCM loh, aku VA gitu. Misalkan aku bisa bantuin ini nih. Enggak, tapi kita tanya apakah mereka mau brainstorm atau diskusi gitu. Terus akhirnya sure, why not? I would love that. I will send over my schedule and let's see what time works best. Gitu. Terus udah alhamdulillah ini sign agreement lagi. Oke, itu contoh yang di Instagram sih. Ini aku tambahin aja contohnya biar lebih kebayang gitu. Jadi kita bisa kasih komplimen dulu, terus kita bisa juga to the point ke permasalahan yang kita bisa temukan ketika tadi kita audit gitu ya, itu bisa banget. Gitu. Oke, sekian materi malam ini. Semoga bisa dipahami. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand. Oh, aku baca dulu dari Kasinta nih ya, ada di chat. Nah, izin bertanya, kalau dari pengalaman Kak Hani prefer Reels atau carousel? Apakah Kak Hani pernah menggunakan boost post atau biarkan organik saja? Sebenarnya kalau misalkan format itu memang bagusnya mix gitu. Jadi kalau misalkan dibilang lebih bagus yang mana, kalau dulu memang Reels itu works banget. Tapi sekarang carousel pun dia juga works. Jadi memang bagusnya sih kita mix aja. Dan nanti nanti gini, kita evaluasi aja tuh setiap bulan. Misalkan di dalam satu minggu kita mau posting 4 kali. Ya udah misalkan kita mix antara 2 carousel, 2 reels contohnya gitu. Nah nanti di akhir bulan itu kita coba evaluasi gitu. Kira-kira mana yang performnya lebih lebih bagus gitu, yang carousel atau yang reels gitu. Terus pakai boost post enggak, aku nggak pernah pakai boost post. Dan teman-teman aku kasih ini aja ya, boost post itu sebetulnya nggak kurang bagus kalau misalkan teman-teman emang mau cari leads. Akan berbeda dengan teman-teman pakai paid ads yang diatur dari Meta Business Suite gitu. Jadi kalau boost post itu ya kita cuman kayak apa ya, cuman build awareness aja gitu, tapi biasanya nggak bisa convert dari situ. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman memang mau pakai berbayar, lebih baik ya dari Meta Business Suite gitu, jangan boost post dari akun Instagram kita gitu. Jadi aku nggak pernah pakai berbayar ya, jadi organik, semuanya organik. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, silahkan Kak Saroh, boleh di open mic. Halo Kak, Halo. Eh, mau ngelanjutin yang barusan Kak Ani kan bilang contohnya eh, contoh yang terakhir barusan eh, would you like to brainstorm gitu kan ya. Nah itu biasanya kalau misalnya
yang sudah-sudah gitu. Kalau misalnya mereka mau tuh janjian kemudian mau, itu biasanya apa aja yang apa, yang ditanyain atau ininya apa aja gitu yang harus kita siapin untuk ngobrol sama sama si calon klien itu, gitu. Itu yang Hmm. pertama. Yang kedua, misalnya kita reach out, kemudian nggak langsung dibales sama mereka, sama si calon kliennya, terus sekalinya dibales misalnya kita ngeliat di notif tapi kita lagi nggak bisa langsung bales gitu. Nah itu tuh nggak apa-apa nggak sih misalnya berapa lama gitu sampai sampai maksudnya biar mereka tidak mengira bahwa kita ini abai atau ngelama-lamain gitu. Ini nanti kalau Iya. kerja sama saya jadinya lama nih gitu. Hmm. Itu yang kedua, karena pengalaman begitu aku. Yang terakhir, yang terakhir waktu di 10DM itu, yang webinar 10DM itu sama yang sekarang juga kan, Tehan itu milih kata-katanya bisa gitu. Maksudnya apakah itu karena jam terbang atau memang dari awal atau gimana gitu. Jadi kayak aku pernah reach out berapa kali tuh, terus habis itu kayak, kok aku kayak gini sih ininya isi reach out-nya gitu. Terus nggak enak kayak, terus habis itu jadi ya udahlah enggak lah besok lagi lah gitu. Jadinya kayak gitu. Jadi gimana cara kita untuk pemilihan katanya, Kata ya. wordingnya yang bagus gitu. Gitu. Oke, Kak Sarah, aku jawab pertanyaan pertama ya. Jadi ketika kita ajak potensial klien untuk brainstorm, apa sih yang harus kita siapin? Ya itu tadi seperti yang udah kita lakuin di Mocha Project gitu. Jadi kita udah harus audit, kita udah harus research ada di mana stage-nya bisnis stage dari si calon klien tersebut gitu. Kita udah harus tahu nih. Kan tadi kita udah ngasih saran tuh, misalkan dia baru punya one on one coaching. Terus kita mau saranin dia untuk scale up jadi grup grup course gitu ya misalkan. Nah, kita tuh udah harus research apa aja tuh yang dia udah punya, apa yang dia belum punya. Gitu. Jadi kita udah harus tahu strategi apa yang akan kita offer, strategi apa yang akan kita tawarkan. Gitu. Jadi biasanya di brainstorm pertama itu ya kita kenalan biasa gitu ya ngobrol-ngobrol secara casual terus terus ya kayak gitu lagi kayak di DM lagi gitu. Aku cerita kayak misalkan, "Iya, jadi aku tuh sering liatin konten kamu loh," gitu, "sering liatin konten kamu, terus aku lihat, udah oke banget, terus kamu juga punya, coaching one on one," gitu misalkan. Tapi kita tuh udah megang gitu, udah megang strategi apa yang mau kita tawarin sama dia, gitu. Jadi jangan sampai karena kan untuk dapat kesempatan, brainstorm atau call itu tuh kan nggak mudah ya. Jadi jangan sampai ketika kita bisa dapetin, kesempatan untuk call, terus kita sia-siain gitu aja dan kita cuma ngobrol tanpa kita tahu apa-apa, gitu. Jadi kita udah harus audit, kita udah harus, research, bisnisnya udah ada di stage apa dan apa aja strategi yang bisa kita tawarkan, gitu. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai ketika kita telepon itu kita blank, gitu. Ketika discovery call itu kita blank. Kita udah harus tahu nih kita mau nyaranin apa buat bisnisnya dia, gitu. Kita udah harus tahu kira-kira dia struggles-nya di mana gitu. Misalkan kita lihat Instagram-nya, oh ternyata dia belum punya lead magnet yang terstruktur gitu ya. Misalkan dia cuman naruh link apa gitu, misalkan dia cuma naruh link Google Form, itu kan sayang banget gitu. Nah, itu kita bisa kasih saran sama mereka. Jadi pastikan kita udah audit dan kita udah tahu strategi apa yang mau ditawarkan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi ya? Kok aku lupa. Eh Kalau bales message gitu, kalau apakah balas message. Oh, kalau balas message sih aku akan menyarankan untuk as soon as possible ya, gitu. As soon as possible. Iya, karena benar karena itu kembali lagi ke untuk build our credibility gitu. Jadi itu untuk membangun kepercayaan ya. Terutama kan ini masih potensial klien kan, masih potensial klien gitu. Jadi kalau misalkan kita fast respon itu bisa menunjukkan banget kredibilitas kita seperti apa gitu. Jadi usahakan disarankan gitu ya kalau misalkan untuk potensial klien dipantengin terus ya, siapa tahu ada DM masuk gitu. Makanya itu tadi yang aku bilang, kita tuh cuma butuh 1 jam untuk growth di Instagram gitu. Jadi kita 30 menit kita bikin konten, 10 menit kita buat ngecek-ngecekin DM, ngecekin komen gitu dan itu kita bales-balesin di situ. Kayak gitu. Jadi aku akan bilang
untuk fast respon ya, terutama untuk potensial klien gitu, karena itu untuk menunjukkan kredibilitas kita. Gitu, itu yang kedua. Terus pertanyaan ketiga untuk wording. Nah, untuk wording ini sebetulnya nggak harus masalah jam terbang ya, tapi seperti tadi yang aku udah share, ada strukturnya gitu. Jadi karena kan kita nggak mau yang hard selling kan, gitu. Jadi ada strukturnya nih, apakah kita mau menyasar langsung ke pain point-nya mereka, gitu ya. Contohnya lagi-lagi kita harus audit dulu, gitu. Makanya ketika kita mau DM itu jangan, ini kayaknya nih calon kliennya oke nih, ya udahlah DM aja gitu ya, jangan kayak gitu. Jadi lagi-lagi ketika kita research potensial klien, usahakan kita udah audit atau udah research, udah cari tahu nih kira-kira si calon klien ini apa sih pain point-nya, apa sih yang dia lagi struggles gitu ya. Misalkan kayak tadi aku bilang, oh ternyata dia cuma punya link Google Form gitu, dia belum punya landing page tuh buat lead magnet. Oh ya udah, kenapa sih kita nggak to the point aja langsung nawarin ke situ gitu, langsung langsung bilang gitu kayak ya tadi, tapi tetap di awal itu tetap kasih komplimen dulu dan ingat ketika kita kirim DM itu tuh harus selalu tentang si kliennya gitu. Begitupun dengan discovery call ya, begitupun ketika kita discovery call. Jadi ketika call itu jangan yang Hi, I'm Hani, I'm a online course manager. I have like 5 years experience. Jadi kita tuh jangan kayak gitu. Tapi ketika kita DM, mau discovery call, usahakan semua itu tentang si kliennya gitu. Jadi misalkan kita kasih kasih komplimen dulu kah, atau misalkan kita bilang, "Ih, aku suka loh konten-konten kamu," gitu. Misalkan tips-tipsnya tuh useful banget buat aku, misalkan kayak gitu. Terus kalau misalkan kita mau masuk ke pain point yang sedang mereka hadapi, ya udah langsung aja misalkan, tapi aku lihat kamu belum punya, lead magnet." Ya, lead magnet itu nanti bisa bikin email list kamu atau kontak list kamu jadi lebih besar, bisa bikin kamu jadi dapetin banyak leads, kayak gitu. Jadi langsung ke solusi gitu. Tapi nggak perlu kayak memperkenalkan diri yang, "Aku OCM, aku bisa bantu kamu ini. Terus aku punya pengalaman sekian tahun, aku bekerja dengan berapa klien." Nggak, mereka tuh nggak akan peduli dengan itu gitu ya, awalnya. Karena kebanyakan di discovery call pun, biasanya justru nanya itu tuh setelah kita mulai kerja gitu malahan, gitu. Jadi usahakan di DM ataupun discovery call, usahakan selalu tentang si calon kliennya dulu, gitu. Jadi pemilihan wording itu sebetulnya bisa dari struktur tadi gitu, kita bisa kasih genuine compliment, terus kita bisa research dulu pain point-nya apa, baru kita, kasih wording yang enak gitu. Terus kayak, apa namanya, kayak CTA-nya pun gitu, bukan yang memaksa untuk gimana-gimana untuk beli servis kita gitu atau untuk pakai jasa kita, tapi kita tanya dulu, "Yuk diskusi yuk," gitu. Jadi itu lebih lebih enak gitu kesannya. Gitu Kak Sarah, mudah-mudahan menjawab ya. Udah, Kak. Makasih, Kak nih. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau open mic? Ada lagi yang mau open mic? Hmm, yuk, yang lain? Apakah thinking? Gimana? Suaraku masih jelas nggak sih? Jelas ya. Soalnya nih dari tadi keluar notif terus unstable, unstable. Setiap setiap mau sesi growth loop pasti hujan besar. Kenapa ya? Oke, mungkin ada yang mau sharing yang kemarin udah pernah dapat klien dari Instagram. Oh, ada Teh Herli. Oke, boleh Teh Herli. Silakan Teh Herli. Teh, aku izin off cam ya. Ini juga hujan gede, takutnya Boleh, boleh. malah jelek ininya, jaringannya, Oke, oke. sinyalnya. Hmm. Ini sih Teh mau nanya, Hmm. yang tadi kan ada how to ini apa engage di Instagram sehari sejam itu ya. Di situ kan ada 30 menit bikin konten. Kalau cuman buat ngedesain reels atau carousel satu dengan yang sederhana mungkin cukup ya 30 menit ya. Cuman kadang kan kita masih nggak ada ide tuh ya mau bikin konten apa. Nah itu gimana ya Teh ya? Iya, makanya kan tadi aku bilang kita harus bikin konten planner Teh, gitu. Jadi jangan jangan setiap hari baru rusuh mikirin mau posting apa,
gitu. Tapi kita bikin dulu nih, misalkan di hari Minggu gini ya, kita udah pikirin nih seminggu ke depan tuh kita mau bahas apa gitu. Contohnya misalkan seminggu ke depan nih aku mau cerita tentang apa itu OCM. Contohnya ya, misalkan gitu. Misalkan untuk akun Instagramnya Growth Loop nih. Oke, seminggu ke depan aku mau campaign tentang siapa sih online course manager itu, ngerjain apa aja gitu. Nah, itu udah dipikirin tuh dari hari Minggu. Udah dipikirin kita mau posting berapa kali, misalkan 3 sampai 4 kali, terus formatnya mau apa, temanya mau apa. Jadi jangan setiap hari dadakan mikirin teh, pasti bingung kalau gitu. Makanya kita perlu yang namanya konten batching gitu, konten batching atau Berarti content planner. Gimana? berarti itu tuh udah dipikirin sampai ke skripnya, ke captionnya tuh udah rapi ya Teh ya. Berarti di hari Iya, H itu tinggal ngedesain aja gitu ya. betul, betul. Iya, Oh, betul. iya, iya. Gitu. Dan sebetulnya ya, contohnya misalkan kayak untuk Reels. Ini aku belajar banget nih dari salah satu klien aku yang dia apa namanya? Dia memang marketing manager terus dia digital marketer gitu. Sebetulnya untuk konten itu, untuk desain itu sebetulnya nggak usah yang macem-macem gimana gitu loh Teh. Mungkin kadang kita seneng ya ngelihat konten-konten Instagram yang estetik apa segala macam gitu. Tapi justru aku belajar banyak dari si klien aku ini gitu. Sekarang dia followersnya udah sekitar 55.000. Dan itu tuh desainnya nggak macem-macem gitu. Jadi kayak Reels pun kayak cuman ya udah satu video 8 detik. Yang penting apa? Yang penting hooks-nya tadi, yang judulnya tadi yang bisa menarik orang untuk baca gitu. Apa isi dari Reels tersebut. Gitu. Jadi sebetulnya untuk masalah desain nih, terutama teman-teman mungkin ada juga yang baru ya, baru mengenal Canva, misalkan baru nyobain Canva, nggak usah yang pusing-pusing gimana gitu bikin bikin desain, karena sebetulnya yang dilihat tuh isinya juga gitu. Walaupun kadang kita senang juga ya ngelihat ngelihat konten-konten estetik gitu, tapi ternyata aku belajar banyak dari salah satu klien aku yang dia tuh desainnya sangat-sangat sederhana gitu, nggak susah banget, cuman cuman video dia, terus yang penting adalah judulnya tadi yang bisa menarik orang, yang bikin scroll stopping tadi, kayak gitu. Jadi sebetulnya ketika kita udah bikin konten batching, kita udah tahu nih seminggu ke depan mau posting apa, dulu juga tapi dulu juga aku kayak Teh Herly ya, kayak mikir, "Ah, udahlah ngedadak aja gitu bikin konten gimana gimana besok aja deh mau bikin apa," gitu. Tapi ternyata ya itu tadi, kita setiap hari jadi kayak kejar-kejaran kan gitu, kayak rushing terus setiap hari gitu. Aduh kayaknya mepet nih ke jam posting gitu kan, karena kalau apalagi terutama untuk klien ya, terutama kalau untuk klien kan mereka Hmm. punya jam-jam tertentu gitu untuk posting. Nah itu tuh nggak enak banget gitu, makanya sekarang sih aku, lebih rutin untuk konten batching gitu. Jadi misalkan di hari Minggu ini, aku setor tuh biasanya ini punya klien yang ini, punya klien yang ini, aku setor konten planner untuk seminggu ke depan. Gitu. Jadi kan enak ya ketika mereka pun udah approve, terutama kalau kayak buat konten kita pribadi ya, gitu. Kita udah punya nih, bahan konten untuk seminggu ke depan, ya udah nanti di besok-besoknya udah tinggal dibikin aja, gitu. Hmm. Gitu Teh caranya. Jadi jangan setiap hari dipikirin. Nanti ini kan kalau setiap hari gitu mah jadi rusuh, gitu. Oh, iya, iya. Oke, Teh, Mhm. aku sebenarnya udah ada sih, maksudnya udah bikin ya konten batching gitu. Mhm. Nggak cuman buat akun aku aja, kebetulan juga ada tiga akun berarti sekarang tuh. Setiap Mhm. hari Minggu biasanya emang aku Sabtu atau Minggu tuh bikin si batchingnya, Ya. konten batchingnya. Cuman kayaknya di desain ini kali ya masih harus lebih berlatih Iya, lagi karena aku kadang ya sulit. itu Teh, kadang tuh kita mikir kan, aduh kayaknya kok desain tuh kayaknya kurang puas gitu ya. Tapi itu tadi gitu, ternyata aku belajar belajar banyak dari salah satu klien aku ini yang mana dia adalah ahlinya marketing ya, ahlinya marketing gitu dan maksudnya ya udah orang yang expert gitu kan, lebih expert dari aku gitu dan ternyata dia pun Oh. nggak pakai desain yang macem-macem gitu, cuman kayak reels pun kayak ya udah video 7 detik, 8 detik, yang penting apa, yang penting adalah kualitas dari si kontennya gitu, dari si judulnya, terus captionnya, kayak gitu gitu. Jadi sebetulnya Kalau kadang 7 mhm? detik, 8 detik itu berarti kayak B-roll konten gitu aja Iya, ya, Teh ya? B-roll, iya iya, cuma B-roll aja, Ah, iya, iya, iya. gitu. Cuman B-roll aja dan itu works, gitu ya, dan itu Berarti works, gitu. isinya tuh ada di captionnya. Kalau Iya, B-roll 7 detik, 8 detik kan paling cuma satu cuma ini hook berarti ya, aja, satu iya, script, cuman hook hook aja. aja, Ah, cuma hook terus ya udah read read below atau read caption, udah, hmm. gitu.
Tapi ternyata itu lebih works Oh. dibandingkan reels yang panjang gitu ya. Gitu. Kalau sekarang aku perhatiin trennya tuh lebih works sih. Gitu. Oh. Ya, Begitu akan Teteh. kutiru. Terima kasih loh Teh Hani. Sama-sama. Iya, kadang kita suka overthinking ya. Apalagi yang misalkan teman-teman yang baru nih gitu ya, misalkan ke apa namanya terjun ke desain tuh kadang, aduh ini kayaknya kurang ini deh, ini kayaknya kurang ini gitu. Padahal sebetulnya yang simple-simple aja gitu. Yang simple-simple pun works kalau misalkan kualitas dari kontennya oke. Oke, tadi siapa dulu Ya. ya? Kak Dita dulu ya? Oke, silakan Kak Dita. Iya Mbak Hani. Mbak Hani maaf suara saya terdengar nggak ya? Soalnya saya di sini Iya, juga sinyalnya lup-lup. kedengeran. Cuman Ya. gambarnya aja freeze. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, Hmm. lanjut. Oke. Yang pertama, ini sebenarnya saya pengen belajar dari kesalahan yang sebelum-sebelumnya ya Mbak Hani ya. Waktu itu kan pernah yang di course sebelah itu saya ambil spesialisasinya yang lead generation. Cuman kayaknya waktu itu masih buta banget gitu. Apaan ya gitu. Terus waktu itu pernah mau praktik kan kayak nge-DM terus chat juga via inboxnya LinkedIn dan sebagainya. Nah, pas yang kalau di DM tuh kebanyakan tuh dia ngebalas lagi tapi ngebalasnya itu kayak sejenis newsletter gitu. Jadi dia nawarin produknya. Oh, Nah, waktu itu saya tuh pernah ketemu sama coach dia dari Australia gitu kan via LinkedIn. Nah, gara-gara awal mulanya tuh saya iseng-iseng karena kan saya suka baca Medium tuh. Nah, dari situ ketemu si tulisannya dia. Nah, terus saya iseng-iseng follow dia, connect, terus nge-DM juga. Ternyata si eh, coachnya ini tuh beda dengan yang pernah saya DM gitu. Yang ini malah aktif banget. Nah, cuman Hmm. beberapa kali saya ngamatin kekurangan saya tuh pas dianya nge-DM, terus kan waktu itu saya kayak pernah ngasih "Oh, tulisannya bagus gini-gini, terus kayak sedikit diskusi lah soal HR dan sebagainya gitu. Nah, tiba-tiba dia tuh diskusinya makin serius. Nah, ternyata pas makin serius tuh malah saya yang deg-degan gitu. Jadi akhirnya eh, nggak berani ngejawab lagi kan. Terus akhirnya dari situ tuh ngejawabnya makin saya lamain gitu. Nah, ternyata si orang ini tuh malah lebih aktif dari yang saya kira gitu kan. Terus kayak sempat nawarin juga apa nanya-nanya juga kamu di spesifikasi apa, spesialis apa gitu tuh. Nah, cuman karena pada saat itu saya ngerasanya aduh ini menjawabnya pakai bahasa Inggris gitu dan sebagainya. Nah, makin dia seriusin, makin saya deg-degan gitu kan. Akhirnya nggak saya balas-balas, tuh saya tunda-tunda gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, Sayang gimana sih Mbak? banget ya. Gimana sih tipsnya biar kita tuh kalau misalkan kita udah nge-DM, terus orangnya itu Mm. aktif, dan gimana ya caranya kita ngerespon biar kitanya nggak deg-degan gitu. Karena saya juga mikir sih mungkin deg-degannya saya karena pertama saya kurang menguasain bidang. Terus yang kedua mungkin saya deg-degannya adalah aduh ini orang asing gitu. Takut salah eh, ngomong, ngechat dan sebagainya, takut Iya, grammarnya iya, salah iya, gitu iya. sih. Paham. Oke, oke, makasih Kak Dita. Oke, jadi Iya. eh, ini ya, lagi-lagi masalah overthinking. Bener nggak? Kita tuh selalu overthinking sama suatu hal yang belum kejadian gitu. Dan ketika kita overthinking, kita pasti selalu overthinking sama hal yang negatif duluan. Padahal sebetulnya kita bisa shifting overthinking itu ke overthinking yang positif gitu. Jadi jangan mengandai-andai hal yang negatif, tapi kita coba mengandai-andai hal yang positif. Karena apa? Dan deg-degan itu wajar gitu, itu normal banget gitu. Bahkan aku pun sekarang kalau misalkan mau discovery call sama klien baru ya masih deg-degan juga gitu, dan itu tuh wajar. Tapi kita akan tahu gimana rasanya setelah kita nyobain, Kak Dita, gitu. Jadi dulu pun aku mikirnya gitu, dulu aku mikirnya, "Aduh bahasa Inggris aku kan enggak banget ya." Maksudnya nggak tahu grammar, nggak pernah kursus, nggak pernah apa tuh ambil IELTS atau TOEFL apa segala macam, nggak pernah gitu. Jadi bener-bener blank. Saat itu aku mikir gimana gimana caranya mau kerja sama klien luar gitu kan, ngomong aja masih belepotan gitu, kadang kadang bengong dulu mau ngomong apa gitu, di otak ada tapi nyampeinnya susah gitu. Itu wajar banget. Dan itu wajar banget. Tapi ternyata ya ke-overthinking-an itu nggak terbukti gitu Kak Dita. Jadi ketika ketika aku discovery call nih pertama kali banget dengan klien yang pertama ya, ternyata ya nggak ada tuh klien yang ngejudge bahasa Inggris kita kayak gimana. Pertama, karena mereka tahu kita bukan native gitu. Terus yang kedua, klien itu yang penting adalah kita bisa paham maksudnya dia dan dia bisa paham maksudnya kita.
Itu. Jadi dia tuh nggak akan kayak, ih kamu tuh itu bukan past tense atau itu bukan present tense, nggak akan ya. Nggak ada klien yang kayak gitu sampai saat ini. Bahkan, eee, terutama terutama kalau aku challenge-nya itu sama klien-klien yang dari UK, yang bener-bener mereka punya, British accent ya, yang kadang sulit dipahami gitu, itu agak sulit, itu challenge. Tapi ya mereka juga nggak pernah nge-judge gitu, aku ngomong aja asal gitu, ya terserahlah grammar-nya gimana, yang penting aku paham apa yang dia maksud dan dia paham apa yang kita maksud, gitu. Dan lagi-lagi harus dicoba dulu gitu, nanti pas udah dicoba tuh pasti kayak kerasa, "Oh iya ya ternyata ternyata nggak apa-apa loh," gitu, ternyata dia juga nggak nge-judge kita atau gimana, gitu. Jadi, sayang banget kalau misalnya kliennya udah aktif gitu, karena kan susah ya cari potensial klien yang mereka aktif ngejawab gitu. Kebanyakan malah gak respon gitu justru kan. Jadi sayang banget, udah dapet calon klien yang aktif, kitanya malah kabur gitu. Iya, jadi nggak apa-apa Kak Dita, dicoba dulu aja, karena kalau misalkan nggak dicoba tuh kita nggak akan pernah tahu gitu, si calon klien itu akan gimana, gitu. Dan nggak perlu ngerasa kayak, "Aduh aku belum expert nih," karena kalau mau nungguin expert kita nggak akan mulai-mulai, gitu. Dan yang paling penting itu kan adalah kita learning by doing tadi gitu. Jadi, dicoba aja dulu, jadi kita jangan berekspektasi yang terlalu tinggi, kita, coba dulu, kita buat latihan dulu nih discovery call, seperti apa nih sama dia, tapi yang penting sebelum discovery call tadi tuh itu tadi kita udah research gitu, bisnisnya dia tuh apa dan kira-kira saran apa yang bisa kita kasih untuk si calon klien itu, gitu. Mungkin dari Ardin ada tambahan nggak? Dari aku udah udah semuanya dari Mbak Hani. Tapi kalau kalau masalah tadi yang klien aktif itu overthinking sebenarnya, eh kalau misalnya aku kebetulan lagi kerja sama coach itu tentang self confidence. Nah, overthinking itu sebenarnya salah satu bagian dari self confidence gitu. Jadi dan ternyata self confidence eh itu adalah salah satu hal yang apa ya, yang menurut aku perlu kita tingkatkan atau perlu kita miliki gitu. Karena bener kata Mbak Dita gitu, misal mungkin berhadapan sama orang luar takut dijudge, ternyata ngomongnya AIUEO maksudnya nggak lancar gitu ya. Bahkan aku sampai sekarang pun bisa dibilang nggak selancar orang-orang gitu ya, fluent, tapi tetap alhamdulillah masih diterima gitu. Tapi memang itu dia gimana caranya kita kalau misalnya mau menjemput peluang, itu berarti harus percaya sama diri sendiri dulu gitu. Karena kalau percaya sama diri sendiri itu sebenarnya percaya sama yang ngasih takdir, yang ngasih rejeki gitu. Gitu nggak sih? Karena kita sayang sama yang sudah menciptakan kita gitu. Kadang-kadang kita tuh suka underestimate sama diri sendiri aja sih sebenarnya. Itu dari apa ya? Karena teman-teman percaya atau enggak gitu ya, dari 20 day checklist nanti teman-teman dapat checklistnya. Itu setiap aku mau misalnya udah selesai nih sama satu klien, terus aku perlu klien baru gitu, itu aku ngejalanin habit gimana cari klien itu dari sana, dari 20 day checklist. Dan alhamdulillahnya gitu kurang dari 20 hari itu dapet gitu, karena aku nggak pernah kepikiran aduh gimana ya kalau nggak dapet gitu, aduh gimana ya kalau misalnya ada klien yang begini begini begitu gitu. Jadi menurut aku emang harus dihempaskan sih ya, kayak overthinking, terus nggak pede, terus ya ya memang harus maju dulu gitu. Karena kalau untuk jadi expert itu sebenarnya butuh 15.000 jam terbang. Dan sampai kapan kita nunggu sampai 15.000 jam gitu kan? 15.000 jam tuh ibaratnya kalau pilot itu udah dapet 4 strip, nah itu udah 15.000 jam terbang gitu kan. Nah, makanya nggak perlu sampai jadi expert, dan kita juga jangan sampai overclaim kita expert. Aku pun kalau bikin konten nggak pernah mengklaim aku expert, misalnya expert OCM atau expert virtual assistant, expert. Aku paling mentok itu bilangnya spesialis gitu, karena nggak pernah overclaim. Jadi asal kita selama bikin konten nggak pernah overclaim, nggak pernah ngejanjiin sesuatu yang muluk-muluk gitu, menurut aku kita harus pede aja sih ngadepin calon klien. Iya. Begitu. Iya benar, malah kita overthinking-nya overthinking positif ya Ardin ya. Kita sering kayak, "Tapi gimana ya Ardin ya kalau kita posting nanti kita dapat klien." Gitu. Bener nggak sih? Kayak Iya. makanya kalau teman-teman pada nanya, "Kenapa, Hani sama Ardin tuh jarang banget bikin konten di IG gitu sekarang, jarang posting?" Soalnya kita overthinking-nya kayak, "Aduh nanti kalau posting, nanti ada klien baru," gitu, kita udah nggak bisa handle, kayak gitu. Jadi coba overthinking-nya di-shifting ke hal-hal yang positif gitu. Emang harus dicoba dulu sih, karena kalau nggak dicoba nggak akan pernah bisa tahu gitu Kak Dita.
Aku juga bahasa Inggris aku masih pas-pasan kok. Bahkan sampai sekarang pun pasti masih banyak salah-salah kata gitu yang aku omongin ke klien, tapi ya alhamdulillahnya ya mereka sih nerima-nerima aja. Nggak pernah ngejudge, "Kamu sana deh ikut kursus dulu," gitu ya. Enggak sih. Selama selama mereka bisa paham, kita bisa paham sih aman-aman aja. Gitu ya Kak Dita. Jadi sayang banget si klien yang aktif itu coba dikejar lagi, diajak diskusi ya. Soalnya kalau chat gitu bener-bener kayak berasa deg-degan kayak orangnya di depan kita gitu Mbak. Jadi dari situ kayak dia habis ngechat itu langsung kayak saya tunda 4 hari, 2 hari gitu baru dipost Oh, lagi. sayang banget, ya sayang banget. Nggak apa-apa, coba aja dulu. Karena kalau nggak dicoba ya beneran nggak akan tahu rasanya. Dan kalau deg-degan mah wajar ya. Aku aja sekarang kalau misalkan mau discovery call sama klien baru ya masih deg-degan lah pasti. Gitu. Tapi kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu gitu. Jadi dicoba ya Kak Dita. Ya, siap. Oh ya Mbak, satu Oke. lagi pertanyaannya. Boleh? Kan biasanya kalau misalkan kayak kita bikin tulisan atau apa terutama dalam bahasa Inggris kan biasanya saya minta bantuan ChatGPT buat cek grammarnya ya. Nah, sebenarnya cara kayak gitu tuh masih boleh dipakai atau ya emang kita tuh harus belajar mulai kayak otentik biar kita aja tuh bisa bener-bener gitu loh, Mbak. Cuman kan kalau ngejar bener-bener harus bisa kan kita juga pasti butuh waktu lama ya, karena kan itu juga harus dilatih dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita minta bantuan ChatGPT untuk kayak misal kita udah punya ide nih, cuman kita agak kesulitan dari segi bahasa. Nah, kita minta bantuan ChatGPT tapi prompt-nya kita benar-benar jagain gitu. Nah, itu masih relevan dan diperbolehkan kan ya? Boleh banget. Asal di prompt-nya tuh kita bisa kan kita tuh bisa ngajarin ChatGPT kan sebenarnya. Kita bisa cerita kita itu siapa, terus kita itu gaya bahasanya kayak gimana, tone-nya seperti apa, kita tuh bisa ngajarin ChatGPT. Jadi kita bisa bilang, misalkan aku Hani, terus aku tuh kalau ngomong misalkan friendly atau casual language atau conversational language gitu ya. Misalkan kita pakai US English atau misalkan pakai UK English, itu kita bisa kasih prompt yang spesifik gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak mau kelihatan AI banget, ya itu tadi di prompt-nya kita kasih kayak eee, casual atau conversational language gitu. Itu masih masih boleh kok gitu. Aman-aman aja. Jadi kita kita bisa ngelatih si GPT-nya supaya terdengar seperti gaya bahasa kita gitu. Siap, siap. Terima kasih Mbak Ani, Mbak Ardin penjelasannya. Oke, sama-sama. Tadi Kak Zahra ya? Kak Zahra jadi halo Kak Zahra masih Tadi mute. nyari sinyal. Halo, Oh gitu. Iya iya iya. iya, ini harus ke tempat yang lebih jauh dikit, kalau yang lebih tinggi akhirnya dapat. Oke oke. Iya, maaf Gimana banget. gimana? Tadi aku nggak sempat ngikutin presentasinya teh, jadi aku nggak tahu ini pertanyaannya udah dijawab atau belum. Mm-mm. Cuma tadi ngelanjutin pertanyaannya Teh Herli tentang konten batching ya. Tadi Teh Hani sempat mention setiap hari Sabtu atau Minggu kayak kirim konten batch-nya itu ke klien ya. Berarti itu untuk approval klien kan ya? Untuk approval content plan-nya ya. Berarti untuk Iya betul. desainnya itu dibikinnya perharian untuk approval ke mereka atau misalkan setiap hari Senin Teh Hani beresin semuanya dalam minggu untuk approval mereka kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya dengan sistem seperti itu, apakah Teh Hani pakai eh, apa konten scheduling kayak apa tuh aku lupa namanya. Eh Hootsuite stay Iya, Hootsuite atau semacam misalkan Hootsuite. Instagram, ya semacam Hootsuite kayak itu, apakah teteh pakai atau misalnya di hari itu aja gitu, langsung kliennya setelah approve langsung upload dan let's say misalnya klien teteh di UK gitu, dia mintanya eh, uploadnya itu jam 7 malam UK, dalam artian kan di Indonesia udah malam banget gitu ya. Itu teteh pakai scheduling atau langsung teteh kayak bangun dini hari untuk
untuk posting feed dan bikin story-nya untuk dia itu kayak gimana Teh? Enggak Karena lah. nih pengalaman aku handle klien UK dan dia tuh kayak gitu approval-nya tuh per hari gitu. Pernah aku bikinin dia konten sampai dia approval-nya itu jam 8 malam dan aku harus upload itu jam 10 malam. Itu kan ngeganggu tidur banget ya. Nah, kalau Teh Hani gimana nih nyiasatinnya Teh? Gitu. Oke. Makasih Teh. Oke. Ya, sama-sama. Oke. Kalau untuk soal kontennya klien ya. Kalau desain itu aku tuh sama klien biasanya udah bikin guidelines gitu. Jadi aku tuh nggak minta approval setiap hari gitu ke Zahra. Jadi aku udah punya guidelines gitu. Misalkan untuk carousel tuh dia maunya seperti apa guidelines-nya. Misalkan contohnya nih ya, slide misalkan carousel, guidelines-nya slide pertama harus selfie mirroring, misalkan gitu ya. Contohnya gitu. Slide pertama yang selfie mirroring-nya dia, terus slide keduanya misalkan foto nature atau foto apapun gitu ya yang bukan ada dianya. Gitu. Itu kita udah punya guidelines ke Zahra. Jadi aku nggak minta approval desain setiap hari gitu kalau untuk desain. Gitu. Jadi kalau untuk yang isi kontennya betul tadi yang seminggu sekali aku minta approval. Tapi kalau dan untuk desainnya itu aku nggak minta approval setiap hari. Jadi biasanya mereka udah approve aja gitu dengan bank apa namanya? Bank foto dan video yang kita udah punya gitu. Jadi tapi ada guideline di situ. Misalkan reels gitu ya, guideline-nya reels gitu. Si reels ini dia maunya kayak gimana itu tuh udah ada guidelines-nya. Sebentar ya, aku coba cari contohnya nih. Kayak gini. Guidelines. Jadi istilahnya dia ninggalin aku pun tuh aku udah tahu guidelines-nya harus apa gitu nih. Misalkan gini ya, for carousel that are about healing and value misalkan gitu. Terus the first page is always a mirror selfie. The rest of the pages will be a nature, food or sunset or background, not of me. The remaining slides usually 2 until 10 will be darkened so it's visible. Jadi untuk desain itu kita udah punya guidelines gitu. Terus misalkan itu untuk carousel yang sifatnya edukatif gitu ya. Terus ada juga tuh carousel yang sifatnya kontennya lifestyle atau less information kayak misalkan kayak quotes gitu ya yang sehari-hari gitu. Nah, itu ada juga guideline-nya lagi gitu. Terus untuk reels juga ada guideline-nya juga. Misalkan ini stylenya tuh mau kayak gini, apakah cuman B-roll, terus hook-nya kayak apa, font-nya apa, kayak gitu. Jadi kalau aku sih biasanya udah punya guidelines gitu sama si calon kliennya. Jadi nggak minta approval setiap hari gitu. Mungkin bisa Oke. dicoba sih sama si calon Oke. kliennya ya. Karena kan PR banget ya kalau setiap hari harus minta approval. Iya. Iya, iya. Dan kalau begitu, apakah misalnya kliennya berarti kan harus lihat dulu desainnya ya sebelum kita Mm. upload kan? Itu apakah dalam satu hari itu diliatin semuanya for the whole week gitu ya? Dan apakah Teteh langsung masukin itu ke scheduling apps atau gimana? Gitu. Aku nggak pakai apps sih, pakai Instagram scheduling aja langsung. Jadi aku udah setiap hari ya bilang aja aku udah schedule dan dia cek ya udah gitu dan dia juga sampai karena tadi ya karena udah punya guidelines jadi ya udah tahu gitu apa yang harus dipakai dan apa yang harus didesain itu mungkin itu bisa dicoba untuk lebih apa ya untuk lebih efisien gitu supaya nggak setiap saat minta approval gitu enaknya gitu sih kalau udah punya guidelines Oke Teh, gitu ya sip-sip semoga makasih. ya Teh nanti bisa Hani, aku dicoba aja izin. Iya, ya aku izin live ya, ya udah di ya ya nggak apa-apa kembali ke ruangan. Makasih Teh. Iya, Nanti aku lihat sama-sama, rekamannya. Kak Zara. Iya, Ya. oke, siap. Oke, yang lain ada lagi yang mau open mic? Jadi teman-teman nggak usah ini ya, nggak usah overthinking, mikir kalau aduh, I'm not a social media person at all. Aku pun sama, Ardin pun sama ya. Kita bukan anak sosmed, tapi ya itu tadi gitu dari konten-konten yang kita bikin tuh kita bisa banget kasih konten-konten yang showcasing kalau
apa sih yang value apa yang bisa kita kasih gitu. Jadi nggak harus yang overthinking, aduh harus muncul gini, harus selfie, harus apa-apa, enggak ya teman-teman gitu. Ada lagi yang mau open mic atau mau nanya di chat? Boleh, Kak Hani boleh tanya, boleh dong. em, Gimana? kan aku mungkin pernah cerita di awal-awal sebelum mulai course, aku tuh kan kayak takut ya kalau misalnya mau upload-upload tentang diriku tuh kayak takut overclaim gitu, karena Mhm. akunya sendiri juga ngerasa kemampuanku tuh masih belum lah kayaknya untuk bisa di showcase gitu, atau Hmm. mungkin aku juga terlalu udah jiper duluan gitu kalau ngelihat teman-teman QA lain, kan kita juga kalau dari sebelah kan pada lomba-lomba bikin konten tuh, jadi kayak Hmm. pada bikin kontennya udah wow wow, wow, waduh udah bombastis kan. Nah itu tuh kadang bikin aku jiper gitu. Terus Hmm. sebetulnya kalau misalnya aku bertanya ke klien aku sendiri, mereka juga, kita mah nggak ada problem ya, kita kita happy happy dengan hasil kerja kamu, tapi akunya aja yang kayak masih apa ya yang bisa Hmm. ditampilin gitu. Terus juga Ya, ya, paham, kadang paham. karena juga aku ngerasa kalau kita terlalu showcasing, sedangkan akunya sendiri mungkin kayak misalnya aku kan sekarang kemarin gimana ya, kayak aku tuh ngerasa aku tuh belum sanggup kalau punya banyak klien untuk saat ini gitu. Hmm. Tuh, jadi kayak jadi jadi bingung gitu kalau misalnya mau nampilin itu em, arahnya ke nyari klien atau kayak buat personal branding aja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eh, se segimana jauhnya sih kita tuh bisa menampilkan apa yang eh, kita punya gitu. Misal kayak kan kan kayak tadi mungkin kita bisa ngasih tips-tips atau apa gitu. Masalahnya kan sekarang juga netizen tuh ada-ada aja ya yang ngomong kayak aduh apaan sih gitu. Kadang eh, Hmm. aku tuh kayak masih suka kepikiran, kadang pengen ngebuktiin paling nggak satu dua dulu baru bisa berani untuk showcase sesuatu gitu karena udah ada buktinya. Nah, mungkin tips-tips untuk biar lebih percaya diri gitu aja sih Kak. Makasih. Oke, ya sama-sama. Makasih Kak Sinta. Oke, eh, jadi showcasing di sini tuh doesn't mean kita overclaim ya, gitu. Karena aku pun sama Ardin nggak pernah posting konten-konten yang kita overclaim, gitu. Jadi showcase di sini tuh artinya adalah ya kita jadi diri kita sendiri. Contohnya nih ya, misalkan sekarang teman-teman lagi belajar OCM. Itu bisa di-share tuh gitu, bisa di story, bisa di feed-nya gitu ya, bisa bikin postingan. Itu kan gak overclaim gitu, tapi teman-teman secara nggak langsung menunjukkan bahwa teman-teman adalah orang yang suka belajar gitu. Dan itu akan apa ya, istilahnya akan means a lot gitu buat si calon klien kita yang lihat gitu kayak, oh ya berarti dia emang orangnya senang belajar gitu. Jadi showcasing itu doesn't mean yang kita harus wah gitu ya, harus terlihat expert atau terlihat overclaim dengan result yang mungkin kita bisa kasih angka-angka yang fantastis, bombastis gitu ya, bukan. Tapi showcasing di sini maksudnya adalah kita jadi diri kita sendiri. Gitu. Contohnya kayak tadi kita lagi ada proses belajar nih tentang OCM, ya kita sharing gitu kenapa mau belajar OCM, kenapa tertarik belajar OCM, terus kita tuh belajar apa aja, itu bisa dijadiin konten gitu. Jadi bukan berarti yang kita harus overclaim dan bukan berarti juga kita harus jadi seorang expert gitu ya yang kita bisa kasih janji-janji manis gitu enggak. Dan bahkan kan tadi aku cerita gitu. Justru konten yang menarik calon-calon klien aku itu yang akhirnya deal juga itu adalah konten a day in my life aku yang isinya apa? Masak sama nganterin anak gitu kan. Jadi bukan yang overclaim yang gimana-gimana gitu dan ketika aku tanya kenapa gitu kan, karena apa sih itu cuma konten ini loh, aku cerita pagi-pagi tuh aku masak, nyiapin bekal, terus nganterin anak yang satu, karena kan sekolahnya beda gitu, nganterin anak dua-duanya beda sekolah gitu, terus aku balik lagi beres-beres, terus aku mulai kerja, aku buka laptop segala macam, terus sore jemput lagi, terus masak lagi, terus spending time sama anak segala macam, itu isinya cuman kayak gitu.
itu kan nggak ada expert-expertnya ya, expert sebelah mananya gitu, nggak ada expert-expertnya. Tapi ketika aku tanya nih sama semua klien aku yang akhirnya deal, aku selalu tanya, aku suka penasaran aja kan gitu, kok bisa tiba-tiba nemu Instagram aku karena semua klien yang akhirnya deal itu bukan bukan calon-calon klien, bukan potensial-potensial klien yang aku reach out gitu. Kebayang ya? Jadi aku tuh engage-nya sama siapa, aku approach-nya siapa, tapi yang deal itu adalah mereka yang datang duluan gitu, mereka yang nyamperin duluan. Jadi itulah gimana algoritma Instagram itu bekerja dan gimana semesta alam ini bekerja ya. Jadi kita tuh yang penting tuh ikhtiar gitu. Yang penting kita nyoba, kita usaha. Kadang kita usahanya di mana, ternyata hasilnya datangnya dari mana gitu. Jadi aku tuh engage-nya sama siapa, approach-nya ke siapa, tapi semua klien yang akhirnya deal dari Instagram itu adalah mereka justru yang nyamperin duluan. Dan aku kan suka penasaran ya, kayak kan aku juga nggak pakai ads gitu, aku juga nggak boosting post, aku juga kayak konten ngerasa biasa-biasa aja, nggak ada yang kayak kelihatan expert banget atau skillful banget gitu, enggak gitu kan. Terus aku suka penasaran gitu, aku suka tanya, anyway kamu kok bisa sih, reach out aku gitu, kok bisa sih interested, untuk kerja sama aku tuh tahu dari mana gitu. Terus mereka tuh biasanya bilang kayak, ya kamu tuh muncul di kayak, di suggestion mungkin mereka memang cari VA ya kalau dulu gitu, mungkin mereka memang cari VA, terus aku tuh muncul di suggestion similar account-nya gitu. Mungkin ya itu tadi, karena aku sering engage dan, sering approach, niche-niche yang sejenis gitu ya, para para online coaches itu, gitu. Terus aku bilang, "Terus kok bisa tertarik?" Gitu kan. Maksudnya ya aku ngerasanya juga konten aku biasa aja gitu. Terus dia bilang, "Ya karena aku bisa ngelihat kamu itu siapa." Gitu. Kayak tadi ya contohnya kayak dari konten Ada in My Life, "Oh kamu tuh jadi VA itu karena ya karena kamu tuh single mom, kamu punya 2 anak, kamu nggak mau ninggalin anak-anak buat balik lagi ke kantor." Dan itu tuh kan, apa sih gitu, itu bukan sesuatu yang expert gitu kan ya, gitu. Jadi balik lagi gitu, showcasing itu bukan berarti kita harus yang overclaim atau yang menunjukkan sesuatu yang profesional banget atau yang expert seperti apa gitu, tapi jadi diri kita sendiri aja gitu. Kita cerita tuh perjalanan kita di situ, kenapa kita belajar ini, kenapa kita mau jadi ini, terus apa value yang bisa kita kasih. Kayak gitu sih, Kak Cinta. Jadi dari semua klien yang deal sama aku tuh ya aku tanya ya mereka tertariknya dengan si konten Ada in My Life itu yang isinya isinya masak itu, isinya masak sama jemput anak gitu. Jadi nggak usah overthinking kayak misalkan compare sama orang lain yang mereka posting, wah gila kayaknya udah skills-nya udah level dewa gitu ya. Jadi nggak usah overthinking gitu, tapi kita jadi diri kita sendiri aja gitu. Karena yang penting sebenarnya untuk personal branding itu adalah ya itu tadi kita be authentic gitu. Terus kalau misalkan tadi apa pertanyaan kedua, belum siap untuk handle klien banyak ya? Ya, jadi mungkin kayak aku sama Ardin gitu, ketika kita lagi nggak hunting klien mode, ya kita jarang posting gitu ya. Tapi sebetulnya itu tuh nggak bagus untuk ditiru teman-teman. Jadi, sebetulnya untuk personal branding itu tetap harus berjalan gitu, supaya Instagram kita tetap ada growth-nya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau untuk sekedar personal branding, untuk cerita, kegiatan sehari-hari, ya biarin aja netizen mah bebas berpendapat ya. Netizen mah biarin aja gitu. Jadi buat personal branding juga nggak apa-apa. Gitu sih Kak Sinta. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, Udah. terima kasih Kak. Oh, sama satu lagi. Kan Mhm, aku tuh suka bingung kalau misalnya naro portfolio kita tuh mhm. baiknya ditaruh di Linktree gitu, di Instagram bio kita, atau kayak kamu kamu kalau mau tahu portfolio aku, misalnya isi form ini dulu deh gitu, atau gimana gitu. Nah itu tuh gimana sih untuk misalnya kan kadang klien tuh ada atau calon klien ada yang pengen pengen lihat dulu deh, tapi nggak pengen nge-reach out kita gitu loh. Jadi kayak pengen kepo-kepoin dulu. Nah itu tuh cara kita nge-showcase portfolio kita, apakah kita taruh aja di Linktree atau di bio kita, atau kayak bikinin lead magnetnya dulu supaya mereka masukin email terus baru nanti bisa dapetin akses ke portfolio kita. Gitu Kak. Oke. Makasih. Kalau aku sih lebih prefer, kalau misalkan teman-teman cek PDF yang kita share ya di awal tuh ada istilah business profile gitu. Jadi kalau aku lebih prefer untuk simpen link business profile di bio aku, tapi
buttonnya CTA-nya adalah untuk book a call gitu. Jadi kalau untuk bisnis profile mending jangan diumpet-umpetin ya. Itu biarin aja bebas calon klien lihat itu, tapi kita punya CTA di situ untuk yang mereka memang mau diskusi atau untuk booking booking call di situ. Oh, Kalau itu dari yang aku sih kayak gitu. Kak Hani kayaknya waktu itu landing page ya, kalau aku nggak salah. Ya, Bener. aku punya landing page. Aku punya business profile di situ. Oh, oke oke. Berarti sebenarnya Hmm. karena aku pernah ngobrol juga sama orang ya sama VA gitu, dia bilang Hmm. kayaknya baiknya kita jangan naruh work portfolio kita selengkap-lengkapnya, karena kan kalau aku lihat teman-teman VA lain banyak tuh yang naruh satu misalnya file Canva, kan biasanya dalam bentuk Canva tuh udah satu PDF isinya kerjaan mereka semua dijembrengin. Nah, Iya, iya, makanya kan kalau misalkan aku sama Adi selalu saraninnya bikinnya business profile. Jadi kan portfolio itu sebetulnya bagian dari business profile kan. Gitu. Jadi kalau business profile itu kan lebih lebih general, tapi orang tuh bisa tahu kita provide service apa aja gitu. Jadi isinya bukan yang contoh kerjaan yang spesifik banget kayak di Canva gitu. Tapi kita kasih button yang untuk book a call. Kalau aku sih prefer seperti itu ya. Jadi business profile, terus portfolionya bukan yang full Canva semua isinya kerjaan gitu. Dari Ardin mungkin ada tambahan. Kalau dari aku sama sih, maksudnya tadi kayaknya Kak Sinta mau lanjutin deh, kalau misalnya VA biasanya mungkin ngeliatin semua. Boleh tahu nggak kenapa alasannya nggak nyantumin di link profile waktu Kak Sinta diskusi nih sama temennya? oh waktu itu karena aku pernah tanya, eh, boleh nggak sih? Soalnya dia tuh kebetulan kayak sales representatif juga di sebelah gitu kan. Terus kita ngobrol, dia bilang baiknya kalau misalnya mau mungkin mungkin untuk biar nggak terlalu apa ya, tetap tetap membuat orang ada rasa penasaran pengen book book discovery call sama kita gitu loh. Jadi kayak nggak semuanya ditaro, tapi kita kayak ngasih misal di Linktree itu ada bio, ada kayak link-linknya yang menuju ke misalnya book discovery call, atau mungkin kayak bikin lead magnet yang nanti akan, kalau kamu mau tahu yang lebih lengkap bisa isi ini dulu lah, misal kayak gitu. Jadi kayak nggak selengkap-lengkapnya dulu. Aku juga, tapi dia nggak jelasin sih kayak alasan sebenarnya tuh apakah biar misalnya orang lain nggak ngepoin yang terlalu dalam atau gimana, tuh aku kurang paham juga sih Kak. Oke, Kak Sinta. Jadi kalau aku sebenarnya balik lagi nih Kak ke customer journey based on experience kita masing-masing gitu. Kayak misalnya mau beli produk nih kita. Mau beli produk tapi kalau misalnya istilahnya kita berangkat ke Tokopedia gitu ya. Mau beli produk tapi kok ukurannya nggak ada ya gitu. Atau detailnya nggak ada, bahannya nggak ada nih kalau mau beli baju. Kita kayak jadi ragu-ragu kan mau beli atau enggak gitu. Instead bahkan untuk check out ke keranjang aja enggak nih gitu. Nah, sama sebenarnya kayak kita, kalau misalnya alasannya mungkin takut dikepoin sama kompetitor gitu, ya, menurut aku sih nggak usah dihiraukan gitu, karena Kasinta tinggalnya di mana? Kalau misalnya di Jakarta tahu Barito itu tukang jualan buah berderet, orang jualan kucing juga berderet di sana, jualan hewan peliharaan berderet, dan saingannya, dan mereka ada rezekinya masing-masing gitu, dan orang itu bisa copy tapi brain of idea bisnis profile kan mereka nggak dapet gitu Kak Sinta. Jadi menurut aku kalau mau pakai lead magnet boleh, kalau mau langsung bisnis profile juga boleh. Yang penting bisa showcase em, si klien ini, kita bisa kasih lihat apa sih value-nya Arin itu siapa gitu. Arin tuh bisa ngerjain apa aja gitu. Ibaratnya kita menyamakan kita tuh sebagai calon klien gitu ya. Kita kalau mau kerja sama Kak Sinta nih, aku mau ngeliatin dulu profilnya, tapi kok nggak ada apa-apa yang bisa aku lihat gitu. Sedangkan masih ada nih opsi lain selain Kasinta gitu. Akhirnya aku akan cari kompetitornya Kasinta gitu. Instead of aku DM Kasinta misalnya ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita mungkin bikin kontennya masih jarang-jarang gitu kan. Daripada aku nanya atau DM, karena kan gini Kak, kalau aku nanya sama orang tuh takutnya nanti di follow up gitu. Takutnya nanti ditanya-tanyain lebih detail gitu. Ya udah deh aku cari kompetitornya dulu yang lain kayak gitu. Dan itu based on experience kita masing-masing nih Kak Sinta. Kenapa sih makanya harus dicantumin di profile? Tapi ide lead magnet itu sebenarnya bagus, aku juga suka. Tapi kalau mau cantumin
website atau tadi ya maksudnya kan Canva bisnis profile kita bisa jadi website gitu kan. Nah itu bisa juga nggak apa-apa gitu sih Kak Sinta. Kalau dari aku biar orang saat sekali ngeklik ke kita, maksudnya pas mereka visit Instagram kita, LinkedIn kita, mereka itu udah full konsentrasi sama kita. Oke, setiap dia klik apa tuh udah nemuin jawabannya dari apa yang kita punya, apa yang bisa kita bisa gitu. Jadi nggak lari ke kompetitor. Berarti anggap aja ini kayak bikin landing page untuk diri kita sendiri ya. Iya benar, karena Bener. profile kita di Instagram atau link itu sebenarnya ya landing page kita gitu. Gimana caranya sekali ngeklik klien kita itu udah dapetin jawaban semua di sana. I see, I see, I see. Berarti emang kayak tiap tiap orang kan punya pandangan beda-beda ya. Mungkin aku dapat Bener. input yang begitu, terus aku juga, oh gitu ya gitu. Terus aku baru nyadar, oh ada juga nih pemikiran kayak gini. Jadi aku sempet soalnya naruh naruh portfolio aku tuh lengkap, terus karena teman aku bilang gitu, akhirnya aku ganti tuh yang versi lebih kayak misteriusnya. Aduh, misterius. Guide ya. Yang Jadi nggak di yang guide. nggak lengkap banget. Cuman ya em, emang sih aku nggak terlalu aktif kan di Instagram gitu. Jadi kayak nggak terlalu masalah di situ. Cuman karena ada pembahasan ini jadi kayak kepikiran aja gitu. Berarti kedepannya bisa diperbaiki. Ya, Itu karena tadi aku ya. Iya. Lanjut, lanjut, lanjut. kalau lanjut cerita lagi itu experience kalau kita misalnya user di Tokopedia atau Shopee. Aku juga sebenarnya bantuin klien kayak buat cari desainer, terus buat cari web designer pakai Framer gitu ya. Aku cari di Instagram sama cari di freelance platform gitu kan. Nah, kalau misalnya di Instagram nggak ada portfolionya, aku akan skip kayak gitu karena kayak kayak apa ya kita belum tahu kerjanya tapi udah nanya-nanya duluan gitu kan kayak kita nggak tahu nih desainnya dia tuh satu taste nggak sih sama kita gitu jadi makanya ini dari POV aku sebagai buyer dan juga sebagai yang ngebantuin klien buat cari freelance buat cari kontraktor kayak gitu dan semoga ya tapi itu again bener kata Kak Sinta itu POV orang beda-beda dan silahkan gitu kalau teman-teman mau nyamannya pakai lead magnet dulu atau langsung bisnis profile juga boleh banget. Ya, benar. Dibalikin lagi aja sih ya. Kayak kita memposisikan diri sebagai customer tuh enaknya kayak gimana gitu. Gitu. Makanya mungkin kalau aku sama Ardin lebih prefer business profile gitu yang bukan yang isinya kayak bener-bener full contoh kerjaan tapi business profile gitu. Sebentar ya aku sambil nge-charge dulu. Boleh teman-teman yang lain atau Kak Sinta masih ada yang mau ditanyain? Cukup Kak Ani, Kak Ardin, makasih banyak ya. Oke, sama-sama. Yang lain? Masih ada yang mau open mic? Bentar ya, aku sambil nge-charge. Ya, yuk yang lain masih ada yang mau ditanyakan. Di chat boleh. Mau open mic. Ada lagi atau sudah cukup jelas? Nanti setelah ini kita kasih itu ya, Ardin ya. Setelah ini apa hari Rabu? Kita kasih yang 20 days checklist. Hari Rabu kali ya. Hari Rabu ya. Mm-mm. Supaya lengkap dulu ya Instagram dan LinkedIn. Ya, jadi sebetulnya teman-teman Instagram ini hanya salah satu platform. Tapi kenapa di sini aku share Instagram karena ya based on experience gitu kan. Karena aku sama Ardin tuh gak mau yang istilahnya itu tadi ya overclaim yang kita mengada-ngada nih bahwa platform ini kayak gini-gini caranya enggak. Tapi kita benar-benar mau sharing yang based on our experience kita. Nah, based on my experience di Instagram ini ya buat aku works banget gitu untuk cari klien gitu dan nanti juga Arin bakal share lewat LinkedIn ya yang mana jangan ngecek LinkedIn aku mungkin LinkedIn aku kayaknya setiap setiap Ardin ngajar sesi LinkedIn ya mulai tertampar gitu untuk memperbaiki LinkedIn gitu walaupun sekarang juga masih seadanya sih dan gak pernah posting juga gitu jadi nanti teman-teman tuh bisa bisa apa ya nanti dicobain dua-duanya terus kayak dirasain gitu kira-kira lebih srek atau lebih nyaman di platform yang mana itu nggak apa-apa banget gitu. Oke, masih ada yang mau ditanyain sebelum kita tutup?
Mudah-mudahan udah jelas ya. Nanti bisa lanjut di grup aja kalau misalkan di sini udah nggak ada yang ditanyain. Dari Ardin masih ada yang mau ditambahin? Udah cukup. Cukup ya? Heeh. Oke deh, teman-teman, kalau misalkan memang udah cukup, mudah-mudahan materi malam ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan juga sama teman-teman semua. Intinya buang jauh-jauh dulu overthinkingnya, semua harus dicobain dulu dan konsistensi yang penting. Jadi nggak usah mikir kayak, aduh takut nih konten aku tuh belum sebagus orang lain atau apa segala macam, kita belum expert. Nggak, yang penting action aja dulu, bikin aja dulu kontennya. Karena kalau teman-teman lihat konten aku dari awal-awal banget juga itu biasa aja gitu. Jadi gak perlu overthinking. Yang penting lakuin aja dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat sesi malam ini. Selamat istirahat. Selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Hani, Mbak Ardin. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih.